Naik jabatan dengan menginjak mayatmu. Aku juga bisa mati. Ranran, aku tidak sepertimu yang terlahir beruntung. Terlahir bergelimang harta. Tapi sekarang itu tidak masalah. Kamu akan segera menyusul ayahmu. Apa yang kalian lakukan pada ayahku? Karena kamu juga akan mati. Sekalian saja ku beritahu berita utama besok. Tajuk utamanya adalah ketua grup Ren yang mengalami keracunan makanan jangka panjang. Lalu tewas keracunan, dan direktur grup Ren tewas dalam kobaran api. Setelah kalian mati, grup Ren ini akan menjadi milikku dan Kak Hong Yu. Apa? Dasar iblis. Kamu bahkan tega mengkhianatiku. Perusahaan ini hanya bisa menjadi milikku seorang. Kamu hanya pantas menjadi batu pijakanku. Kamu benar-benar iblis. Oh ya, aku masih punya satu kejutan untukmu. Terkejut tidak? Tidak menyangka kan? Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Mati kau. Kamu berani memukulku. Kamu berani memukulku. Di kehidupan ini aku sudah salah langkah. Jika aku bisa mengulang waktu, aku pasti akan membuat mereka membayar semuanya. Ih, jangan nakal. Sebentar lagi dia akan bangun. Takut apa sih? Begini kan lebih menantang. Kamu nakal banget. Apa aku terlahir kembali? Apa yang sedang kalian lakukan? Ah, Istriku sayang. kulihat akhir-akhir ini kamu sangat sibuk mengurus proyek akuisisi grup Ren. Kamu pasti lelah, bagaimana kalau aku membantumu? Ran, kamu tidak pernah membiarkanku ikut campur dalam proyek penting perusahaan. Sepertinya aku tidak bisa menahanmu lebih lama. Ternyata aku benar-benar hidup kembali. Waktu kembali ke 1 bulan yang lalu, masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sayang, bagaimana kalau kamu makan sedikit? Ini khusus dibuatkan oleh Bibi Liu untukmu. Kalian pasangan bajingan busuk. Aku pasti akan membuat kalian membayar harga yang sangat mahal. Sayang. Jangan-jangan saat aku bermesraan dengan Jiang Yue tadi, Ran melihatnya. Kamu barusan bilang apa? Makan sedikit. Bukan yang itu. Aku tidak bilang apa-apa kok. Aku mau kembali beristirahat. Namamu Liu Yi. Liu Xingxing. Benar juga layarnya menunjukkan waktu ini. Zhou Hongyu takut aku kembali dan mengganggu pemaksaan pernikahan Liu Qingqing. Jadi dia datang untuk mengawasiku. Mereka bertiga memang sekongkolan busuk. Di kehidupan kali ini aku tidak akan membiarkan kalian berhasil. Josely coba periksa makanan herbal ayahku. Apakah ada racun di dalamnya? Selain itu geledah juga kamar Liu Jingjing. Ran sudah lama tidak pulang. Apa kamu tahu apa yang sedang dia sibukkan akhir-akhir ini? Kudengar Nona Ran ingin memperluas bisnis ke luar negeri. Jadi, dia terus berhubungan dengan direktur utama grup Sen yang menetap di luar negeri, untuk membicarakan urusan pekerjaan. Oh, hari ini adalah hari peringatan kematian ibunya. Begitu ya? Nanti kamu telepon dia dan suruh pulang untuk makan malam. Baik. Tuan Anda sudah pulang.
Aku tidak salah masuk. Tidak ada King ya? Ada apa ini sebenarnya? King mereka semua adalah kerabatku. Kerabat? Mereka semua adalah kerabatmu. Jingjing, apakah anggur ini masih ada? Rasanya persis seperti jus. Enak sekali Jingjing, kita benar-benar beruntung. Bisa menikah dengan orang sehebat Anda. Tuan Hui sudah datang, jangan ada yang makan dulu. Benar-benar tidak peka sama sekali. Tuan Hui, dari tatapan Anda saja sudah terlihat Anda adalah orang hebat. Aku doakan setelah pertunangan kalian hari ini kamu dan King bisa punya 2 anak dalam 3 tahun. Punya anak laki-laki dan perempuan, biar lengkap dan sempurna. Astaga, kamu ini bicara apa sih? Siapa yang mau melahirkan anak perempuan? Kalau mau punya anak mending anak laki-laki yang sehat dan gemuk. Hahaha, aduh. King bibi tertuamu ini memang tidak pandai bicara. Jangan dimasukkan ke hati ya. Aku akan menghukum diri sendiri dengan minum segelas ini. Lin King, seandainya Ranran melihat semua ini, apa yang akan dia pikirkan? Kamu seharusnya tahu. Urusan di antara kita berdua harus mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu. Jun Xiao, mereka datang ke sini juga demi urusan kita. Kakek 5. Kerabat kita, abaikan saja gadis kecil itu. Lihatlah, sudah berlalu begitu lama. Orang-orang desa sudah mulai bergosip. Menurutku urusan ini harus diputuskan hari ini juga. Aku tidak setuju. Ibu. Ambulans akan segera datang. Ibu, jangan tinggalkan aku, kumohon. Ibu tidak bisa bertahan sampai saat itu tiba. Ibu sungguh menyesal dulu kembali ke keluarga untuk menemanimu tumbuh dewasa. Seandainya ada pilihan lain, ibu tidak ingin kamu merasa terkekang oleh keluarga. Ibu. Pergi kamu. Kenapa kamu tidak menyuruh orang lain untuk melindungi ibu? Kamu jahat, ibu sama sekali tidak menyangka. Mereka berani menyewa pembunuh bayaran. Ren Tianxiao, aku benci padamu. Kamu bukan ayahku. Ranran, soal ini aku juga tidak tahu. Hari ini peringatan kematian ibu. Apa kamu lupa siapa yang membunuh ibu? Kenapa rasanya Ranran berubah menjadi sangat berbeda? Ranran yang sudah tiada biarlah berlalu. Sejak kapan kamu yang berkuasa di keluarga Ren? Bagaimana dengan rencananya? Kak Hongyu, tenang saja. Liu King bersama para kerabat miskinnya itu sedang memaksa pernikahan di rumah keluarga Ren. Semuanya ada dalam kendaliku. Kenapa kamu bisa sampai sakit parah begini? Ada apa? Apa kamu takut Ting akan melahirkan bayi laki-laki gemuk untuk ayahmu dan merebut harta keluargamu kan? Benar sekali. Dia menikah dengan ayahmu. Berarti dia adalah ibumu. Dia adalah orang tuamu. Kamu sungguh kurang ajar, cepat minta maaf. Minta maaf. Iya, minta maaf. Jangan banyak alasan, cepat minta maaf. Kamu harus berlutut bersujud dan tutup mulutmu. Ranran, jangan marah. Aku akan segera menyuruh mereka pergi. Kamu dipecat. Aku dipecat. Ranran, apa yang kamu bicarakan? Kita putus. Sudah lama kencan buta tidak segila ini. Orang-orang dari keluarga Liu tidak akan berakhir baik hari ini. Harus belajar bagaimana menjaga sikap hari ini. Biarkan Anran melakukan apapun yang dia inginkan. Mereka berdua sama sekali tidak bisa dibandingkan. Asal kamu tahu, aku mencari pembantu, bukan mencari ibu tiri. Liu King, apa kamu puas? King, kamu tidak apa-apa. Ini benar-benar keterlaluan. Hari ini aku akan memberimu pelajaran mewakili ayahmu.
Ayahku saja tidak pernah. Kau pikir kau ini siapa berani-beraninya memukulku? Dia itu ibu tirimu. Mulai sekarang kalian adalah satu keluarga. Begitukah caramu memperlakukan ibumu? Mulutmu itu sungguh kurang ajar. Tolong, ada yang mau membunuh orang. Gadis sialan ini mau membunuh orang. Memangnya aku salah bicara? Ibumu kan sudah meninggal sekian lama. Masa kau melarang ayahmu mencari istri lagi? Oh. Aku minta maaf, aku yang salah. Aku salah, mulutku ini terlalu murahan. Tolong ampuni aku. Hahaha, aku sungguh minta maaf. Hahaha. Hentikan. Bukankah kau yang menyuruh mereka datang ke sini? Tega-teganya kau diam saja melihat bibimu ditindas. Kakak, tolong selamatkan aku. Ran, kau jangan marah lagi. Aku akan segera menyuruh mereka pergi sekarang juga. Baiklah, sekarang teruslah bersujud. Tian Xiao, aku ini memang sudah tidak punya status yang jelas, dan selalu digunjingkan oleh orang-orang di desa ini. Sekarang Ran malah bersikap seperti ini. Bagaimana aku bisa menampakkan wajahku di desa ini, Nona? Jika ini terus dilanjutkan, aku takut bisa ada yang mati nanti. Ran. Ren Tian Xiao, tutup mulutmu. Coba kau pikirkan baik-baik. Kau ini pria tua bangka berumur 50 atau 60 tahun. Apa yang sebenarnya dia harapkan darimu? Apa dia mengincar usiamu yang sudah tua itu? Atau dia menyukai bau tanah di tubuhmu itu? Ran, berani-beraninya kau bicara seperti itu pada ayahmu. Bagaimana caramu dididik oleh ibumu saat kau masih kecil? Ran, perasaanku pada ayahmu itu sungguh tulus. Kenapa kamu tidak percaya kalau cinta kami ini tulus? Iya, benar sekali. Ran, selama bertahun-tahun ini King mengurus ayahmu dengan sangat baik. Masa itu bukan cinta yang tulus? Seandainya ayahku itu sebatang kara, tinggal di kolong jembatan, dan tidak punya apa-apa, apa dia masih mau melirik ayahku? Jangan lega dulu, Liu King. Coba kamu tanya hati nuranimu sendiri. Apa kamu benar-benar tidak pernah mengkhianati ayahku, Bibi? Apa maksud perkataanmu itu? Saat sakit kepala ayahmu kambuh, aku yang memijatnya semalaman suntuk. Saat penyakit reumatiknya kumat, aku juga yang selalu berada di sisinya dan merawatnya dengan sepenuh hati. Mana mungkin aku tega mencelakai ayahmu? Zhou Si, bawa barangnya kemari. Ini adalah racun yang ditemukan saat menggeledah kamarmu. Ran, sebenarnya apa yang sedang terjadi ini? Liu King mau meracunimu lewat obat herbal ini. Bagaimana dia bisa tahu soal hal ini? Ran, aku sama sekali tidak pernah meracuni ayahmu. Pasti ada orang yang sengaja menjebakku. Kami keluarga Liu selalu bertindak jujur dan pantang berbuat kotor. Apa buktimu berani menuduh Liu King yang melakukannya? Astaga, kami sudah datang jauh-jauh dari kampung, hanya untuk mendukung dan membela King. Kami sama sekali tidak akan membiarkan dia ditindas oleh kalian orang-orang kota ini. Apa-apaan ini keterlaluan sekali. Bocah sialan, mau kamu benci sama King atau tidak, kamu tetap tidak boleh memfitnahnya tanpa bukti yang jelas. Memfitnah, katamu, Nona. Bagaimana dengan obat herbal ayahku ini? Obat herbalnya ada di sini. Apa ada orang lain yang menyentuhnya? Tidak ada. Obat herbal ini semuanya disiapkan oleh Liu King. King sendirian yang merebusnya. Hari ini Tuan Besar pulang terlambat, jadi obat herbalnya dibiarkan saja di sana sedari tadi. Sayang, kalian sedang apa ini? Sayang, kenapa kamu memegang kunci milik ayah? Anda pasti suaminya kan? Tolong segera urus istri Anda ini. Dia bersikeras menuduh King kami menaruh racun ke dalam obat ini. Sayang, apa jangan-jangan ada salah paham di sini? Zhou Hong, caramu menyembunyikan wujud aslimu benar-benar hebat. Hidup kembali di kehidupan kedua ini. Aku harus tetap tenang. Hong Yu, kamu pulang di saat yang tepat. Musuh dalam selimut memang sulit dicegah. Liu Jingjing berani-beraninya mau meracuni ayah. Besar sekali nyalinya. Bagaimana Ren Yuan bisa tahu? Gawat.
Susah payah aku mengatur agar Liu Qingqing bisa masuk ke keluarga Ren. Aku sama sekali tidak boleh membiarkan bidak catur ini kehilangan fungsinya secepat ini. Sayang, pasti ada salah paham di sini kan? Benar Direktur Ren, pasti ada kesalahpahaman di sini. Ingat di mana posisimu. Apa kamu berhak bicara di sini? Sekarang aku tidak boleh memancing kecurigaan Zhou Hongyu. Tapi Jiang Yue ini, kamu benar-benar tolol. Kamu itu cuma salah satu bidak caturnya Zhou Hongyu saja. Kenapa Ranran seperti berubah menjadi orang lain setelah sadar? Maaf, saya sudah lancang, Direktur Ren. Yang aku pegang sekarang ini adalah bukti. Kamu suruh aku berpikir bagaimana. Lagi pula pengasuh bernama Liu Jingjing ini. Waktu itu kalian berdua kan yang merekrutnya. Jangan-jangan kalian juga ikut terlibat ya? Sayang. Kesetiaanku pada keluarga Ren bisa disaksikan oleh langit dan bumi. Ayah mertua sudah menganggapku seperti anak kandungnya sendiri. Mana mungkin aku melakukan perbuatan seperti itu. Direktur Ren waktu wawancara dulu. Kami hanya melihat kalau Liu Jingjing itu orangnya jujur dan patuh. Mantan direktur utama juga merasa puas. Makanya kami membiarkannya bekerja di rumah ini. Sayang. Kamu tidak percaya padaku. Kalau Liu Jingjing memang tidak melakukan hal ini, maka dia pasti berani meminum sup herbal ini. Benar begitu kan? Suamiku. Kalau kau memang benar-benar tidak bersalah, maka minumlah sup herbal ini. Sayang, biar aku saja yang urus. Liu Qingqing, sebenarnya siapa yang menyuruhmu untuk meracuniku? Ya ampun. Liu Qingqing ini benar-benar menaruh racun di dalam obat ini ya. Kami ini sungguh tidak tahu apa-apa sama sekali. Kami semua cuma menerima uang dari Liu Qingqing untuk menjodohkan kalian berdua. Lagi pula perempuan itu juga meremehkan kami. Kami pamit pergi dulu saja. Pergi dulu ya. Bibi Ye Xiang, dengarkan aku. Aku sama sekali tidak menaruh racun. Aku tidak meracuninya. Kaulah yang menaruh racun itu. Kau yang menaruh racunnya. Apa yang kau takutkan? Ye Xiang, dengarkan penjelasanku. Aku tidak sengaja. Aku sungguh-sungguh tidak sengaja. Dengarkan aku tidak sengaja. Tidak sengaja katamu. Berarti kau memang sengaja melakukannya. Dengarkan aku. Semuanya tidak seperti yang kau pikirkan. Kejadiannya bukan seperti ini. Haha, kau masih bisa bersantai ya. Kuharap kau bisa melihat situasi ini dengan jelas. Dan dengan sadar menyerahkan Zhou Hongyu. Katakan siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Cepat katakan. Jangan lupa putramu masih berada di pusat perawatan. Asalkan kau memberitahuku siapa dalangnya. Aku bisa melepaskanmu siapa dalangnya. Semua ini aku yang melakukannya sendirian. Aku berani berbuat, aku juga yang akan menanggung akibatnya. Sungguh sandiwara yang sangat bagus. Hei, bawa dia ke kantor polisi sekarang. Karena bidak catur ini sudah tidak berguna lagi, maka lebih baik mencari jalan aman agar hati lebih tenang. Istriku, aku tidak menyangka seorang pengasuh. Dia ternyata berani melakukan hal seperti ini. Aku juga bertanggung jawab atas masalah ini. Aku akan pergi ke sana untuk melihat apakah ada orang yang menyuruhnya di belakang. Atau dia bertindak sendiri. Aku juga bertanggung jawab atas masalah ini. Aku akan pergi ke sana untuk melihat apakah ada orang yang menyuruhnya di belakang. Atau dia bertindak sendiri. Zhou Hongyi terlalu banyak bersandiwara. Sampai dia sendiri mempercayainya. Presdir Yuan, kalau begitu aku akan kembali ke perusahaan dulu. Besok grup Sen akan datang untuk membicarakan kerjasama. Masih banyak hal yang harus dipersiapkan. Ranran, kamu tetap di sini. Ayah ada yang ingin dibicarakan. Ranran. Kamu sudah lama tidak pulang dan mengobrol dengan ayah. Alasan ayah mencari Liu Qingqing. Tidak lain hanya ingin mencari teman mengobrol saja. Merasa kesepian ya. Ayah juga bisa merasakan hal seperti itu. Dulu setiap kali ayah pergi dinas, paling cepat beberapa hari, paling lama sampai beberapa bulan. Ibu juga menjaga aku seperti ini, sendirian menunggu ayah sampai larut malam. Dulu ayah bekerja keras di luar. Demi membuat kamu dan ibumu bisa hidup berkecukupan. Lalu apa ada yang bisa menghidupkan ibu kembali? Nona kerahkan orang untuk mengawasi Zhou Hongyu dan Jiang Yue. Selain itu cari seorang peretas untuk menyadap ponsel Zhou Hongyu. Baik, Nona. Kak Ran. Kak Ran, kakak sebenarnya ada di mana?
Padahal aku ingat betul tempatnya di sini. Kak Ran. Nona Sen Ning. Ini aku Sensi. Kak Ran ini aku. Apa kakak sudah tidak ingat aku? Kelak aku akan membiayai sekolahmu. Biaya pengobatan ayahmu sudah kusuruh orang melunasinya. Kuharap kau tidak mengecewakanku. Sensi, kenapa kau ada di sini? Kak Ran, aku sudah lulus kuliah. Aku kembali kali ini untuk berterima kasih pada kakak. Waktu itu kakak tidak hanya membiayai sekolahku, tetapi juga menyelamatkan nyawa ayahku. Aku datang untuk membalas budi kakak. Mirip, sungguh sangat mirip. Zhou Hongyu, karena kau selalu memanfaatkan wanita sebagai batu loncatan, maka aku akan membuatkan batu loncatan untukmu. Kak Ran. Tenang saja kak, aku punya cara dan tenaga. Pekerjaan apapun bisa aku kerjakan. Apa kau yakin? Aku jamin asalkan aku bisa melakukannya. Aku tidak akan pernah mundur. Bagaimana jika aku menyuruhmu menggoda suamiku? Kak Ran, terima kasih. Chensi, kau semudah itu setuju denganku. Apa kau tidak takut aku akan mencelakaimu? Tidak takut karena kakak adalah penolongku. Bukan tapi penolong bagi seluruh keluargaku. Jika bukan karena kehadiran kakak waktu itu, aku pasti sudah tidak punya ayah lagi. Jadi Kak Ran. Aku percaya kakak tidak akan mencelakaiku. Ayo aku antar kau untuk melihat suamiku. Ini adalah Zhou Hongyu. Dia menikah denganku hanya karena mengincar perusahaan grup Ren di belakangku. Dan ini adalah Jiang Yue. Mereka berdua telah mengkhianatiku. Diam-diam menjalin hubungan. Dasar pria bajingan. Sudah punya istri sebaik Kak Ran, tapi masih saja tidak tahu diri. Lalu si Jiang Yue ini bahkan berani menggoda suami orang. Pria bajingan dan wanita murahan. Bagi pria itu, wanita hanyalah alat baginya untuk naik kelas sosial. Asalkan ada orang baru yang lebih menguntungkannya muncul, dia pasti akan langsung membuang yang lama. Dan kaulah perpaduan sempurna yang sudah aku siapkan untuknya. Tapi bagaimana pria bajingan itu bisa percaya kalau aku punya banyak uang hanya dengan mengandalkan wajahmu ini? Karena kamu adalah putri pewaris grup Sen Yining. Putri pewaris grup Sen Yining. Sekarang yang perlu kamu lakukan hanyalah mengubah penampilanmu total. Wajahmu ini hampir sama persis dengan Sen Yining, hanya butuh sedikit riasan, sudah bisa memalsukannya dengan sempurna. Lalu bagaimana kalau Sen Yining yang asli benar-benar kembali? Aku sudah sejak awal menyerahkan 2 bagian keuntungan kerjasama kepada keluarga Sen. Sen Yining setuju untuk sementara meminjamkan identitasnya kepadamu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah bekerja sama denganku. Dari tangan Zhou Hongyu, memancing keluar keuntungan 60 juta yang sudah kuberikan padanya selama ini. Gila, 60 juta. Selanjutnya, kamu masih harus belajar banyak hal dengan sangat cepat. Sensian, apa kamu tertarik ikut denganku menangkap basah perselingkuhan itu? Nona. Mereka ada di depan sana. Kak Hongyu. Menurutmu Liu Qingqing yang sudah ditangkap itu, apa dia akan mengkhianati dan membocorkan rahasia kita? Seharusnya sih tidak. Putranya sekarang sedang menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Dia tidak akan sebodoh itu, sampai rela mengorbankan nyawa putranya sendiri. Selama Liu Qingqing tidak mengubah kesaksiannya, kita akan benar-benar aman. Jangan-jangan Ranran sudah menyadari sesuatu. Aku juga sedang memikirkan hal itu. Tapi Renran terlihat biasa saja sekarang. Dia itu sangat tidak bisa menoleransi pengkhianatan. Kalau dia sampai menyadari sesuatu, dia pasti sudah datang melabrakku sejak tadi. Ih, jangan nakal deh. Aku masih merasa tidak tenang. Aku merasa Renran yang pulang kali ini seolah-olah berubah menjadi orang lain. Kalau begitu kita harus mempercepat rencana kita, mencari cara untuk secepatnya menguasai perusahaan, dan melumpuhkan kekuasaan Renran, sebelum kita berhasil menguasai perusahaan. Sebaiknya kita jangan terlalu sering bertemu. Kak, terima kasih. Sensi lagi mikirin apa? Kak Ranran, kakak kan sudah punya semua video itu. Kenapa tidak menjebloskan mereka ke penjara saja? Video-video ini hanya membuktikan kalau dia berselingkuh. Kalaupun nanti kalian bercerai, dia tetap akan mendapatkan bagian harta Gono Gini. Itu sama sekali tidak sepadan. Yang aku inginkan jauh lebih dari ini.
Aku ingin membuatnya hancur lebur dan kehilangan segalanya. Kak Ranran, tenang saja. Aku pasti akan membantumu sekuat tenaga untuk menghancurkan hidup pasangan menjijikan itu. Sensin, aku tidak bisa menjamin rencana kali ini 100%. Tanpa risiko bahaya, tapi ini adalah kesempatan terakhirku. Kak Ranran, asalkan ini urusan kakak. Bertaruh nyawa pun aku bersedia. Setelah semua ini selesai, aku akan memberimu sejumlah uang. Bukan begitu, aku melakukan ini dengan sukarela. Aku sangat yakin, hanya keuntungan yang bisa mengikat dua orang dengan kuat. Zhou Xi pergi ke depan dan beri pelajaran pada pasangan menjijikan itu. Ingat, jangan pukul wajahnya. Pelan-pelan sedikit dong. Ih, nakal deh. Menyi oh menyi ah menyi oh menyi. Ah, menyi. Tangde, besok atur kepergian ayahku ke villa di luar negeri. Pastikan dia tidak kembali dalam waktu dekat. Kamu pergilah bersamanya. Pastikan keselamatan keluarga Hao terjamin. Baik, Nona Besar. Zhou Hongyu. Karena Tuhan telah memberiku kesempatan kedua. Aku akan membuatmu benar-benar merasakan harga yang harus dibayar atas semua kejahatanmu. Zhou Xi selidiki semua perbuatan Zhou Hongyu selama beberapa tahun ini. Periksa semuanya secara menyeluruh sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan satu detail pun terlewatkan. Baik, Nona. Ranran, kejadian malam ini apakah benar ulahmu? Sayangku. Zhou Hongyu, di kehidupan sebelumnya kau telah membantai seluruh keluargaku. Sekarang kau malah berpura-pura baik begini. Sungguh menjijikkan. Ada apa? Sayang. Aku sangat mencintaimu. Zhou Hongyu, kau benar-benar menjijikkan. Kau ini gila ya. Sejak pulang kau kelihatan gelisah terus. Ada masalah apa? Gawat. Aku terlalu jauh menguji batasannya. Aku kan cuma mau memeluk dan menciummu. Zhou Hongyu, jangan lupa kita sedang program hamil. Aku kan terus menjaga kesehatanku. Sebenarnya apa sih maumu? Hari ini aku cuma terlalu lelah. Tadi aku melihatmu dan cuma ingin memelukmu. Maafkan aku. Aku kembali istirahat dulu ya. Sepertinya dia orang yang berbeda. Lalu siapa dia sebenarnya? Zhou Hongyu, pertunjukan seru akan segera dimulai. Sayang, ayo bangun, waktunya sarapan. Hongyu, perkembangan grup Ren 10 tahun ke depan mungkin sangat bergantung pada proyek merger dengan keluarga Sen. Kau sudah lama berlatih dari bawah di perusahaan ini. Aku serahkan urusan merger kali ini kepadamu. Benarkah? Astaga. Akhirnya istriku bisa melihat kemampuanku. Hongyu, penanggung jawab proyek ini adalah putri keluarga. Sen, dia sudah kembali ke tanah air. Kau harus memanfaatkan kesempatan ini baik-baik. Kalau begitu aku segera ke kantor untuk bersiap. Kak Ranran, kau kenapa? Begitu kau melangkah masuk ke pintu ini, kau harus ingat. Kau bukan lagi Sensi, melainkan putri pewaris grup Sen, Sen Yining Ningning. Apa kau sudah siap sudah? Selamat pagi Direktur Ren. Selamat datang kembali ke tanah air Nona Sen. Pagi Direktur Ren. Halo Nona Sen. Saya Zhou Hongyu, penanggung jawab proyek merger kali ini. Sorry ya, aku sudah terbiasa di luar negeri. Dan panggil saja aku Ningning. Dasar pelakor Jiang Yue. Kamu dan manajer Zhou tolong siapkan rapat untuk kasus akuisisi. Nanti tolong jelaskan dulu progres proyeknya kepada Nona Sen. Baik, Direktur Ren.
Apanya yang putri keluarga Sen? Murahan sekali. Padahal di luar sana entah dia punya berapa banyak pria hidung belang tapi beraninya dia bermesraan dengan priaku. King Yun, ini adalah ruang rapat. Ada CCTV di mana-mana. Jaga sikap dan ucapanmu. Jangan-jangan kamu sudah tergoda oleh pelakor kecil ini ya? Kenapa pikiranmu dangkal sekali? Yang aku inginkan adalah masa depan grup Ren. Masa-masa sekarang ini sangat penting bagiku. Kak Hong Yu. Aku sudah bilang berapa kali. Panggil aku sesuai jabatan kalau di kantor. Aku kira cinta mereka berdua itu sekuat baja. Cih, dasar pasangan bajingan. Sudah ku bilang berapa kali. Panggil aku sesuai jabatan kalau di kantor. Manajer Zhou Direktur Ren memintaku untuk memberitahu Nona Sen bahwa beliau masih jet lag, jadi rapatnya harus ditunda, dan Anda diminta datang ke ruangan Direktur Ren sekarang. Baik, aku mengerti. Cih, dasar pasangan bajingan. Turunlah. Ning. Biar aku perkenalkan secara resmi. Ini adalah manajer Zhou, yang juga merupakan suamiku. Kak Ran, sebelumnya saat di luar negeri aku sudah dengar kamu menikah. Aku kira kamu sengaja berbohong. Kamu tahu sendiri kan sifatku bagaimana. Walaupun sudah menikah, aku tidak suka merayakannya besar-besaran. Sifatmu memang sedingin itu. Tapi kenapa suamimu bukan wakil direktur perusahaan? Dan hanya menjadi manajer proyek saja. Aku Nona Sen. Bagaimanapun juga grup Ren adalah bisnis keluarga, jadi harus mulai dari bawah. Bisa lebih memahami bisnis. Perusahaan. Kenapa rasanya Sen Yining ini sengaja menyudutkan Ranran? Bukannya mereka sahabat baik. Istriku bertengkar dengannya lalu mereka saling menjauh. Setelah itu dia dan keluarga Sen menetap di luar negeri. Kami jarang berkomunikasi. Akhir-akhir ini karena ada proyek kerjasama dengan grup Sen, kami baru saling terhubung lagi. Aku dan istrimu sudah bersaing sejak kami masih kecil. Tapi sekeras apapun kami bersaing, di hadapan kepentingan bersama, kami tetaplah teman baik. Nini masih jet lag. Rapat hari ini ditunda dulu saja. Tinggalkan dulu pekerjaanmu sekarang. Hari ini temani Nini dengan baik. Aku masih ada rapat direksi. Baiklah. Nona Sen. Kalau Anda merasa lelah, saya akan mengantar Anda pulang untuk beristirahat. Apa kamu tahu bagaimana aku dan Kak Ran dulu bisa bermusuhan? Memangnya karena apa? Asalkan itu barang milik Renran, aku pasti akan merebutnya. Karena aku belum pernah memainkannya. Membosankan, antar aku kembali ke hotel saja. Nona Sen, maaf, hotelnya ada di mana? Pergi ke Hotel Taikun milik grup Ren. Jangan bilang kamu tidak tahu alamatnya. Oh ya, panggil saja aku Ning. Tunggu dulu. Apa kamu lupa masih ada yang harus dilakukan? Pakaikan sabuk pengamanku. Kenapa kamu ini sama sekali tidak punya sikap layaknya pria sejati? Coba lihat posisimu sekarang, bukankah mirip seperti serigala kelaparan? Coba katakan, bagaimana kalau aku memberitahu Kak Ran bahwa kamu mencoba menggodaku? Nona Sen. Saya rasa, Anda tidak perlu merusak hubungan rumah tangga kami, bukan? Dasar pria munafik berkedok suci. Lihat saja nanti bagaimana aku akan membongkar topeng palsumu itu. Sudah kubilang sejak kecil saat aku bersama Renran. Aku memang selalu suka merebut semua miliknya. Aku beri kamu dua pilihan. Entah kamu yang menyetir, atau kamu ambil sendiri ke sini. Kenapa? Tidak berani ya? 3, 2, 1, baik. Aku yang menyetir. Nona Sen. Tidak kusangka ternyata Anda cukup humoris.
Ini adalah keunggulan kita para wanita. Jangan-jangan Sen Yining sedang memberiku kode. Bahkan dia ingin merebutku juga. Nona Sen, kita sudah sampai di hotel. Mengenai situasi proyeknya, bagaimana kalau kita duduk sebentar di dalam hotel? Saya akan memberikan laporannya kepada Anda. Tidak usah. Aku hari ini sudah lelah. Kita bicarakan lagi nanti. Kalau kamu benar-benar ingin merebutku dari tangan Renran, aku sama sekali tidak keberatan. Halo Kak Huoyu. Apa hari ini kakak pulang untuk makan? Belakangan ini kita sudah lama tidak makan bersama. Kalau begitu sampai jumpa nanti malam. Kebetulan aku juga ada hal yang ingin kubicarakan denganmu. Jadi ini makan malam yang kamu maksud. Dasar gadis nakal. Kak Hongyu, hubungan kita ini kapan ada ujungnya? Tunggu sampai aku berhasil mengambil alih seluruh bisnis grup Ren. Aku akan pergi bernegosiasi dengan mereka. Baiklah. Dengan begitu nanti kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Tapi untuk sementara waktu ini kita harus mengurangi pertemuan. Aku harus pergi mengurus beberapa hal di pihak Sen Yining. Grup Sen, siapa tahu bisa menjadi aset yang sangat bagus untuk masa depan kita. Wanita penggoda itu, apa kakak mulai tertarik padanya? Jiang Yue, kamu meragukanku. Aku melakukan semua ini demi masa depan kita. Kak Hongyu, aku tidak bermaksud lain. Aku hanya sangat peduli padamu. Halo. Awas saja kalau kamu berani mengkhianatiku. Hongyu, kamu ada di mana? Ningning tidak terbiasa tinggal di hotel. Dia ingin pindah dan tinggal di rumah. Tolong kamu pergi jemput dia ya. Apa? Sensi Zhou Hongyu sedang dalam perjalanan ke sini. Setelah kamu benar-benar ikut pulang bersamaku, ada banyak hal yang mengharuskanmu pandai membaca situasi. Apa kamu sudah siap? Coba kamu lihat. Kak Ran, awalnya aku kesini hanya ingin membalas budi. Tapi setelah beberapa lama bersamamu, aku sadar ternyata hidup kakak sungguh tidak mudah. Kakak tenang saja, aku pasti akan membantu kakak menyingkirkan pria brengsek itu. Kakak butuh orang yang bisa diandalkan. Dan Zhou Hongyu, kebetulan sedang membutuhkan aku, nona besar keluarga Sen, untuk membantunya. Zhou Hongyu keluar dari rumah Jiang Yue sampai ke sini. Kira-kira butuh waktu 20 menit. Kak Hongyu, bisakah kamu tetap tinggal di sini demi aku? Jangan pergi, kumohon. Akhir-akhir ini situasinya sedang genting. Lagi pula kamu juga dengar sendiri. Ranran menelepon menyuruh suaminya pergi mengurus hal penting. Setiap kali kamu menyebut wanita gatal itu, aku jadi emosi. Aku merasa seperti akan kehilangan dirimu. Akhir-akhir ini situasinya sedang genting. Percayalah padaku, tunggu sampai masa-masa ini berlalu. Aku pasti akan menemani dirimu sepuasnya. Selalu saja, Ranran. Ranran. Zhou Hongyu sama sekali tidak mencintaimu. Kamulah yang sebenarnya menjadi pelakor di sini. Kak Ran, ada apa denganmu? Jiang Yue sudah mulai kehilangan kesabarannya. Jiang Yue, oh Jiang Yue. Seandainya kamu tahu bahwa di kehidupan sebelumnya setelah Zhou Hongyu membunuhku, dia juga membunuh dirimu. Apa kamu masih akan sangat mencintai pria brengsek itu? Ningning, ini adalah tempat tinggalku dan Hongyu setelah kami menikah. Tempat tinggal kami berdua lumayan tenang. Untuk urusan makan dan keseharian biasanya Hongyu yang mengurusnya. Kalau kamu butuh apa-apa, bilang saja langsung sama dia. Manajer Zhou benar-benar pria yang sangat luar biasa ya. Pintar sekali merawat orang. Aku yakin kalau Nona Sen nanti menikah,
Pasanganmu juga akan merawatmu dengan baik seperti ini. Aku tidak seberuntung Kak Ranran. Ning jet lag kamu pasti sudah hilang kan? Beres-bereslah dulu. Nanti aku suruh Hong Yu membahas soal proyek akuisisi itu denganmu. Kak Ranran benar-benar gila kerja ya. Kita ini kan perempuan. Kalau sudah sampai rumah ya tinggalkan pekerjaan. Benar begitu kan manajer Zhou? Istriku ini memang selalu memikirkan pekerjaan. Ning, ayo kuantar melihat kamarmu. Ini, kenapa Renran akhir-akhir ini benar-benar seperti berubah menjadi orang lain? Apa jangan-jangan aku saja yang terlalu sensitif akhir-akhir ini? Kalau dia benar-benar tahu tentang semua ini, dengan sifatnya dia pasti sudah marah besar dari tadi. Semoga saja ini cuma perasaanku saja. Xiaoxi, aku sudah memasang kamera pengawas di kamarmu ini. Tidak cuma di kamar ini saja, bahkan di seluruh rumah ini aku sudah memasang kamera tersembunyi. Kak Ran, aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Tapi keputusan sudah dibuat dan tidak bisa ditarik kembali. Aku akan menjaga diriku baik-baik. Nona Sen. Aku melihat pesanmu. Jadi aku datang untuk membahas soal proyek akuisisi ini denganmu. Tiga. Manajer Zhou, kemarilah duduk. Manajer Zhou. Tolong oleskan lotion tubuh ini untukku. Nona besar, setelah Zhou Hongyu masuk ke perusahaan, dia terus-menerus mencuri sumber daya perusahaan. Sampai saat ini, dia sudah menggelapkan aset perusahaan hampir sebesar 200 juta, dan aku juga sudah menyelidikinya. Akhir-akhir ini investasi pribadinya gagal. Sepertinya uang itu akan sangat sulit untuk didapatkan kembali. Dan selanjutnya, sepertinya dalam waktu kurang dari 1 bulan masalah keuangannya akan meledak. Zhou Hongyu, selama bertahun-tahun ini aku sudah memberimu 60 juta lebih. Sekarang aku akhirnya mengerti. Kamu bukan hanya ingin membunuh seluruh keluargaku, tapi juga ingin merampas habis semua harta kami, dan mewarisi kekayaan keluarga. Sepertinya kalau aku tidak bergerak lebih cepat, sejarah yang sama akan terulang kembali. Ketua menyuruh orang untuk mengawasi ketat perusahaannya di luar sana. Jika diperlukan, Grup Ren akan terus memberikan kelonggaran padanya. Baik Nona, saya akan terus memantaunya. Teknik pijatan manajer Zhou sangat enak ya. Dulu pasti sering memijat Kak Ranran juga kan? Aku dan Renran siapa yang lebih cantik? Kenapa harus dibandingkan? Tahukah kamu? Sikapmu ini sama saja dengan bermain api. Aku selalu suka bermain api. Kamu belum menjawab siapa yang lebih cantik antara aku dan Renran. Putri keluarga Sen ini, sepertinya memang benar-benar ingin merebut diriku. Kalian berdua punya pesona masing-masing. Benar-benar merusak suasana. Tidak bisakah kamu bilang aku lebih cantik hanya untuk menyenangkan hatiku? Hari ini aku lelah, kamu pergilah saja. Kenapa harus berbohong? Aku benar-benar tidak mengerti orang yang terlalu belak-belakan sepertimu ini. Apa yang sebenarnya Renran sukai darimu? Meskipun aku suka merebut barang milik Renran, bukan berarti aku sudi berbagi dengannya. Sepertinya hubungan Nona Sen dan Renran tidak terlalu. Aku sudah pernah bilang di hadapan kepentingan bersama. Musuh pun bisa saling berjabat tangan jadi. Nona Sen, apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan? Di hadapan keluarga Sen, keluarga Ren hanyalah sebuah perusahaan yang sedikit lebih besar saja. Kalau bukan karena akuisisi dari keluarga Sen kali ini, 10 tahun ke depan pun keluarga Ren akan sangat sulit untuk naik kelas. Dan selama proses ini berlangsung, apakah kamu tidak mau mempertimbangkan untuk mencari batu loncatan yang baru? Jadi, Nona Sen benar-benar ingin merebutku dari sisi Renran. Itu semua tergantung pada pilihanmu. Hari ini aku lelah. Kamu pulanglah duluan.
Pagi istriku sayang, pagi Nona Sen. Aku harus pergi ke kantor, jadi aku tidak bisa menemani kalian sarapan. Manajer Zhou, sekalian antar aku ke hotel ya. Barangku tertinggal di sana. Kalian pergilah duluan. Kak Wang Yu, terima kasih sudah mengantarku hari ini. Bagaimana kalau aku antar kamu kembali ke kamar? Walaupun Nona ini menyukaimu, tapi kendali tetap ada di tangan Nona ini. Tunggu sampai Nona ini merasa namaku sudah ada di hatimu. Barulah Nona ini akan menjadi milikmu. Dadah. Tuan Sen, kamu tidak akan bisa kabur. Maafkan kami Tuan Zhou, pengajuan pinjaman sebesar 200 juta dari bank kami tidak berhasil lolos persetujuan. Kami sangat meminta maaf. Ran. Uang tunai 200 juta ini, kalau tidak bisa dikembalikan ke perusahaan Ren tepat waktu, apakah itu berarti kamu harus menghilang? Kak Ran, kita mau pergi kemana sekarang? Zhou Hongyi sudah masuk perangkap. Selanjutnya giliran Jiang Yue. Aku akan membawamu menemui neneknya Jiang Yue. Orang tua Jiang Yue meninggal saat dia masih kecil. Adik laki-lakinya kecanduan judi, dan neneknya sangat pilih kasih pada cucu laki-laki. Selalu memeras keringat Jiang Yue untuk membayar utang. Jiang Yue pernah datang padaku, mengambil uang muka gaji yang sangat besar, untuk membayar utang judi adiknya. Setelah itu setiap bulan dia hanya memberi mereka sedikit biaya hidup. Neneknya sudah lama merasa tidak puas dengan hal ini. Jadi Jiang Yue mendekati Zhou Hongyu demi uang. Benar sekali, setiap bulan Jiang Yue tercekik oleh beban hidupnya. Dengan adanya Zhou Hongyu, pria itu seperti ATM berjalan baginya. Makanya kamu sengaja menyuruh nenek Jiang Yue untuk menemuinya. Biarkan dia datang ke kantor dan bikin keributan. Bikin Jiang Yue sangat malu dan tidak bisa berkutik. Iya, neneknya cuma menahan diri karena menyuruhnya melunasi utang judi. Makanya dia tidak datang bikin onar. Makanya aku kasih neneknya sejumlah uang itu. Dia pasti bakal setuju buat datang bikin keributan. Astaga, Kak Ran. Kakak benar-benar sudah berubah. Kakak sampai mau bicara sebanyak ini padaku. Aku terharu banget. Semua orang pasti akan berubah. Mendapat kesempatan hidup kedua ini. Aku baru paham kalau perkataan Zhou Hongyi itu benar. Di kehidupan sebelumnya aku hidup terlalu tertekan, menitipkan seluruh perasaanku pada satu orang saja. Ternyata bisa menekan sampai bikin sesak napas. Di kehidupan yang sekarang aku harus belajar berubah. Tapi bagaimanapun juga, itu semua bukan alasan bagi Tuan Muda Zhou dan Jiang Yue untuk mengkhianatiku. Kak Ran, kalau begitu kenapa kakak tidak langsung pecat Jiang Yue saja? Kalau langsung dipecat dia pasti bakal curiga, dan itu bakal mengacaukan rencana kita selanjutnya. Kak Ran baru saja bersentuhan akrab denganku. Coba lihat, pemeran utama kita sudah muncul. Ya ampun, apa sudah tidak ada keadilan lagi di dunia ini? Semuanya tolong kemari dan lihatlah. Kemarin aku beli setengah kilogram sayur dari tempatmu. Gara-gara itu aku mencret semalaman. Cepat kembalikan uangku sekarang juga. Nenek tua sialan, jangan berani-beraninya kau memfitnahku. Sayur ini aku tanam pakai tanganku sendiri. Tidak mungkin ada yang salah dengan sayurku. Kau pasti habis makan barang busuk lainnya. Semuanya tolong jangan pernah beli sayuran dari dia. Sayuran ini semuanya sayuran beracun. Bisa mati orang kalau memakannya. Kau ini. Kalian jangan dengarkan omong kosong nenek tua itu. Sayuranku ini baru saja dipetik langsung dari ladang. Kemarin kau juga ngomong begitu padaku. Tapi buktinya kau malah bikin aku kelaparan semalaman. Sakit perut ini nyaris bikin aku kehilangan setengah nyawaku. Sayuranmu ini jelas-jelas bermasalah. Nenek tua, kau cuma mau memeras uangku kan? Asal kau tidak mengganggu bisnisku, aku kembalikan uang sayurmu yang kemarin. Sudah cukup kan? HMPH. Sudah terlambat, kau bukan cuma harus mengembalikan uang sayurku, tapi juga harus ganti rugi biaya pengobatan 300. Kalau tidak aku tidak mau pergi dari sini HMPH. Oke, aku mengalah. Ini uangnya. Cepat pergi sana. Nah, begitu dong. Kak Ran jujur saja. Nenek Jiang Yue kalau bikin keributan galaknya luar biasa. Ayo pergi.
Capek-capek berulah dari tadi, cuma dapat uang segini. Ini semua salah Jiang Yue. Kalau saja dia tidak memberiku uang bulanan yang begitu sedikit, sampai tidak bisa bayar utang judi barunya Xiao Bing. Apa aku harus repot-repot melakukan hal ini? Astaga. Tunggu dulu. Jangan-jangan penagih utangnya Xiao Fen datang lagi. Aku harus cepat kabur. Apa kalian kesini mau menagih utang? Asal kalian tahu, kalau minta uang aku tidak ada. Nyawa cuma ada satu, mau ambil silakan. Bantu aku akting sebentar. Semua uang ini jadi milikmu. Aduh ampun deh. Apa tidak ada yang mau membantuku? Nenek, kenapa? Malang sekali nasibku ini. Susah payah aku membesarkan cucu perempuanku. Tapi dia malah tidak mau merawatku di hari tua. Cucu nenek siapa? Aku bisa bantu mencarinya. Nenek, kenapa dia ada di sini? Bagaimana dia bisa tahu tempat kerjaku? Xinghua. Bukannya itu Sekretaris Jiang, Sekretaris Jiang. Sekretaris Jiang. Nenek ngapain datang ke perusahaanku? Siapa yang memberitahu alamat perusahaanku? Xiaoyu, nenek tahu keluarga kamu sekarang sedang susah. Apa kamu jijik karena nenek kotor sampai tidak mau mengenali nenek? Tapi umur nenek ini sudah sangat tua. Nenek cuma bisa bergantung padamu. Ayo cepat ikut nenek pulang sekarang. Sungguh di luar dugaan. Padahal baju dan tas Sekretaris Jiang biasanya barang bermerek semua. Tapi ternyata dia pelit sekali kalau soal nenek kandungnya sendiri. Iya, benar sekali. Harga tasnya itu saja setara dengan gajiku selama 1 tahun. Kalian jangan langsung bicara begitu dulu. Sekretaris Jiang kan belum memberikan penjelasan apapun. Siapa yang tahu ini benar atau salah? Iya juga sih. Semuanya juga harus ada buktinya. Betul sekali, apa kamu punya buktinya? Iya, mana buktinya? Coba tunjukkan buktinya pada kami. Coba aku lihat mana buktinya. Soal bukti. Tentu saja nenek punya buktinya, hei. Aduh nenek. Kita bicarakan semuanya di rumah saja ya. Bulan ini aku akan kasih nenek uang 2 kali lipat, bagaimana? Ayo kita pulang sekarang. Jangan buat keributan di sini lagi. Minggir kamu. Coba kalian lihat, ternyata itu benar-benar Sekretaris Jiang. Kalian lihat sendiri kan, buktinya sangat jelas. Ternyata Sekretaris Jiang memang orang yang seperti itu. Padahal aku tadi sempat membelanya. Aku benar-benar salah menilainya. Ini bukan salahmu juga. Ini semua memang salah Sekretaris Jiang. Selama ini dia pandai sekali bersandiwara. Sudah cukup semuanya. Nenekku ini sedang mengidap penyakit pikun. Dia pasti sudah lupa semuanya. Setiap bulan aku sungguh selalu memberinya uang bulanan. Xiaoyu, kalau bicara itu harus pakai hati nurani. Kapan kamu pernah mengirimkan uang bulanan untuk nenek? Demi melunasi utang judi Xiao Bing. Aku dan Xiao Bing sampai masuk daftar hitam bank. Jadi Jiang Yan terpaksa memberiku uang tunai setiap bulan. Xiaoyu, coba kamu katakan kapan kamu pernah merawat nenek saat sakit? Sekretaris Jiang, kamu benar-benar sangat kejam. Bagaimana bisa kamu bersikap seperti itu pada nenekmu? Betul, masa berani berbuat tapi pengecut tidak mau mengaku. Coba pikirkan bagaimana nanti kalau kamu sudah tua. Anak-anakmu pasti akan memperlakukanmu seperti ini juga. Kalian semua benar-benar salah paham. Kejadiannya tidak seperti yang kalian pikirkan. Memangnya apa yang menarik dari tontonan semacam ini? Cepat bubar semuanya. Katakan padaku sebenarnya untuk apa nenek datang kemari? Oh. Apa karena Xiao Bing? Dia pergi berjudi lagi kan? Bukankah dia sudah berjanji padaku untuk berhenti berjudi? Bukan tidak begitu. Katakan saja, sebenarnya berapa banyak uang yang nenek inginkan? Akan kuberikan semuanya. Aku mau seluruh tabunganmu. Tidak mungkin. Semuanya cepat kemari dan lihatlah. Dia berani membentakku. Bagaimana nasibku ke depannya nanti? Sekretaris Jiang, kamu jangan keterlaluan. Tidak mudah bagi nenekmu bersusah payah membesarkanmu. Benar sekali Sekretaris Jiang. Jadi orang itu tidak boleh lupa daratan. Sedang apa kalian semua di sini? Xiang Yu, bagaimanapun juga. Nenekmu membuat keributan di perusahaan gara-gara kamu. Apa kamu mau bagian personalia masuk berita utama besok? Apa kamu mau bagian personalia masuk berita utama besok? Pak Ren, saya benar-benar tidak tahu. Nenek saya akan datang ke perusahaan dan mengamuk.
Manajer Zhou, tolong bantu saya jelaskan pada Pak Ren. Sekretaris Xiao, tolong jaga sikapmu. Menurutku kamu sebaiknya memohon pada Pak Ren. Perempuan sepertimu jangan ikut campur urusan orang lain. Kamu mau membela dia kan? Kalau begitu berikan aku uang. Sekretaris Jiang, bereskan kekacauanmu ini. Berhenti di situ, memangnya aku mengizinkanmu pergi? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Cucuku ini sekretaris direktur utama, asal kamu tahu. Berani-beraninya kamu memerintah dia. Lihat saja, aku akan memberimu pelajaran. Dasar gadis murahan sialan, berani-beraninya kamu melawanku. Apa aku salah sudah membelamu Pak Ren? Nenekku benar-benar sudah pikun. Bapak tolong jangan masukkan kata-katanya ke hati. Jiang Yue, ulah nenekmu hari ini. Sudah merusak nama baik Departemen Personalia. Kamu diskors untuk sementara waktu. Pak Ren, nenek saya sekarang benar-benar pikun. Saya mewakilinya meminta maaf kepada Bapak, apa itu belum cukup? Tolong jangan skors saya, Pak. Apa maksudnya ini? Diskors itu sama saja dengan dipecatkan. Kalau kamu sudah dipecat, berarti nanti kamu tidak akan bisa memberiku uang lagi kan? Itu tidak boleh terjadi. Sekarang cepat serahkan semua tabunganmu kepadaku. Kalau tidak, aku akan diam di sini dan tidak mau pergi. Bereskan kekacauanmu ini. Kalau tidak, hukumannya bukan sekadar diskors saya. Nenek ini sebenarnya mau apa? Hidupku hancur gara-gara nenek. Aku tidak mau tahu. Kalau kamu tidak memberiku uang, aku tidak akan pergi. Ayahmu sangat butuh uang ini untuk menyelamatkan nyawanya. Apa kamu tega melihat garis keturunan keluarga kita hancur? Dan tak bersisa Xiaobing itu kan kamu yang membesarkannya sendiri dari kecil. Bisa-bisanya kamu cuma diam melihat dia mati. Bukannya aku lepas tangan begitu saja. Aku cuma ingin menahannya supaya dia tidak pergi berjudi lagi. Makanya aku memintanya untuk melunasi semuanya sekaligus. Kenapa kamu tidak bilang begitu dari awal? Sekarang ayo kita pergi ke bank untuk ambil uangnya. Nenek janji, setelah semua utang ini lunas, dia tidak akan dibiarkan berjudi lagi. Ayo jalan. Zhou Hongyu, di saat aku sangat membutuhkanmu, teganya kamu malah menghindariku. Kak Hongyu, akhir-akhir ini cuaca terasa dingin. Jangan lupa pakai baju hangat ya. Ngapain kamu datang ke ruanganku saat ini? Ternyata kamu juga sengaja ingin menghindariku kan? Apa sih yang kamu pikirkan? Apa kamu tidak lihat hari ini kamu terus menggenggam tanganku? Tatapan mata Ranran seolah ingin membunuhku. Jangan sebut-sebut nama Ranran di depanku. Aku sudah mengabdi padanya sekian lama. Dia malah menskorsku tanpa alasan yang jelas. Mulai sekarang aku tidak punya uang sepeser pun. Lalu aku harus bagaimana? Lagi pula kamu juga sudah berbulan-bulan tidak memberiku uang. Kak Hongyu, aku punya kejutan untukmu malam ini loh. Kejutan apa? Kak Hongyu, keadaanku sudah seperti ini sekarang. Bisakah kamu membantuku mencari jalan keluar? Zhou Hongyu, kamu mendorongku. Kamu sekarang jijik padaku kan? Ini di kantor. Bagaimana kalau ada orang yang masuk dan melihat kita? Memangnya kenapa kalau ketahuan? Aku justru ingin dia melihatnya. Dia sudah menskorsku. Aku akan merebut lelakinya tepat di depan matanya. Kamu gila ya? Ya, aku memang gila. Kamu beraninya membentakku. Percaya tidak, aku akan keluar sekarang juga. Dan memberitahu dia tentang hubungan kita. Tolong jangan membuat keributan di sini. Atas dasar apa kamu bilang aku membuat keributan? Dia yang menskorsku. Kapan sebenarnya kamu akan memberiku status yang jelas? Supaya aku tidak perlu lagi terus-terusan menelan penghinaan ini. Aku akan memancing reaksinya sekarang. Kalau situasinya memungkinkan, aku akan mengembalikan jabatanmu ya. Kak Hongyu, maafkan aku soal yang tadi ya. Itu karena aku benar-benar tidak ingin hidup seperti ini lagi. Penderitaan ini akan segera berakhir. Percayalah padaku Jiang Yue, kondisinya semakin lama semakin memburuk. Aku akan secepatnya menyingkirkan wanita itu demi kamu. Ada urusan apa menemuiku? Sayang, sepulang kerja tadi, aku dengar banyak orang sedang bergosip. Mereka bilang Jiang Yue sudah mengabdi padamu sekian lama. Apakah kamu merasa tidak terbiasa setelah dia tiba-tiba pergi? Lagi pula ini juga bisa memicu kecurigaan publik terhadap perusahaan Ren. Kalau begitu lebih baik segera panggil dia kembali saja. Aku baru saja membahas soal pengunduran diri Jiang Yue, dan kamu malah datang memohon untuknya. Memangnya berapa banyak keuntungan yang Jiang Yue berikan padamu? Apakah ini cuma perasaanku saja? Kenapa Renran jadi jauh lebih tajam dari sebelumnya? Sayang. Soal Jiang Yue aku sendiri yang akan mengurusnya. Sayang. Aku merasa akhir-akhir ini kamu sengaja menghindariku. Sekarang melihatmu saja rasanya aku sudah muak. Mana mungkin begitu.
Begini Hongyu, akhir-akhir ini badanku kurang sehat. Kalau aku berada terlalu dekat denganmu, aku takut nanti malah menularimu. Aku naik duluan untuk tidur ya. Kamu juga istirahatlah lebih awal. Rui. Apa aku yang terlalu banyak pikiran? Atau sebenarnya kamu sudah mengetahui sesuatu? Kak Hongyu. Kok malah kamu sih? Hei! Cepat bangun. Nanti dia keburu keluar. Merebut suami Renran tepat di depan matanya sendiri. Memikirkannya saja sudah bikin aku kegirangan. Jangan nakal. Aku sama sekali tidak nakal kok. Kamu menyukainya kan, Kak Hongyu? Astaga. Kenapa kamu malah mendorong Lin? Tadi aku sedang memantau pergerakan pasar saham. Tiba-tiba dia masuk, dan membuatku kaget setengah mati. Makanya aku tidak sengaja mendorongnya. Nini, kamu tidak apa-apakan? Ning, kamu tidak apa-apakan? Aku tidak apa-apa, Kak Ranran. Ini salahku sendiri karena kurang hati-hati. Ning, aku mau bersih-bersih dulu ya. Malam ini kamu tidur bersamaku saja. Tentu saja boleh. Aku kembali ke kamar duluan untuk menunggumu ya. Apa yang sedang kamu gugupkan sih? Ini rahasia di antara kita berdua. Renran tidak akan pernah tahu. Kamu lagi ngapain? Ternyata kamu bisa panik juga ya? Aku panik apanya? Aku cuma takut sebelum aku sempat masuk. Renran malah sudah keluar. Tenang saja. Bagaimana kalau begini kamu cerai saja dengan Renran dan menjalin hubungan denganku? Aku jamin aku bisa memberikan lebih banyak daripada yang Renran berikan. Bagaimana? Cerai. Kalau sudah cerai mana ada sensasi menantang seperti sekarang? Kenapa aku merasa dia sedang mengujiku ya? Kalau cerai juga tetap bisa sangat menantang kok. Mau main apa saja, tinggal main dan aku bakal kasih lebih banyak. Sepertinya Shen Yining memang benar-benar ingin merebutku. Ini sih bisa banget dimanfaatkan. Ning. Bukan aku tidak mau cerai. Tapi setelah cerai nanti. Bagaimana caramu menghadapi omongan orang-orang nanti? Keluargaku kan di luar negeri. Setelah menikah kita bisa langsung pindah ke sana saja. Memangnya aku harus menghadapi apa? Lalu bagaimana dengan proyek ini? Sejauh yang aku tahu, keluarga Ren dan Shen sudah mengeluarkan banyak tenaga. Apa kalian rela membiarkan semuanya hancur sia-sia? Sejauh yang aku tahu soal Renran. Kalau dia sampai tahu soal ini, dia pasti akan menyeret keluarga Shen untuk hancur bersama. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kak Renran pasti rasanya ingin mengulitimu hidup-hidup. Kalau begitu bagaimana dong? Mendingan kita bersatu saja. Menggabungkan kekuatan bersama, menyerang dari dalam dan luar. Menguras habis harta keluarga Ren. Zhou Hengyu, akhirnya kamu menunjukkan wajah aslimu juga. Kenapa aku merasa kamu seperti sedang menjebak keluarga Shen kami? Mana mungkin begitu? Masa iya? Lalu kenapa kamu mau bekerja sama denganku untuk menghancurkan perusahaan Ren? Jangan-jangan kamu mau bekerja sama dengan Renran untuk menjebakku. Dan memancingku masuk ke perangkap itu. Dia sangat peka. Sepertinya dia tidak sedang menjebakku. Kalau kita jadian nanti, grup Ren pasti akan membalas dendam. Kita sudah tahu ujungnya akan seperti ini. Kenapa kita tidak serang duluan saja? Dengan begitu nanti, Renran bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melawan. Coba katakan. Menarik juga. Kita lakukan saja sesuai dengan rencanamu. Aku jadi penasaran ingin lihat seberapa besar ambisi dan kemampuan pria yang aku taksir ini. Kak Ranran, kakak tidak tahu seberapa besar pengorbananku. Rasanya aku ingin mencuci mukaku bersih-bersih. Maaf ya sudah merepotkanmu. Xiaoxi tidak apa-apa kak. Kak Ranran, aku cuma benar-benar ingin membantu kakak. Si bajingan itu sudah mengajakku bekerja sama untuk menguras abis grup Shen. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tidak usah buru-buru.
Masih ingat dengan tinjauan pasar yang baru saja dilihat Zhou Hongyi? Itu sama sekali bukan untuk diperlihatkan kepada grup Ren. Sebelum grup Sen, grup Ren sebenarnya sudah lebih dulu mencari jalur perdagangan ekspor. Tapi mereka selalu gagal. Awalnya aku pikir bisnis ini memang sulit. Tapi ternyata ada orang dalam yang bermain curang di belakang. Oh begitu. Kak Ranran, apa kakak mau memanfaatkan pasar ekspor untuk menjebak Zhou Hongyu? Benar sekali, aku sudah menyiapkan perusahaan bodong dengan godaan untung besar agar Zhou Hongyu memproduksi barangnya lebih awal. Saat dia sadar kalau itu cuma perusahaan fiktif, semuanya sudah terlambat untuk diselamatkan. Dia akan menjadi seperti binatang buas yang terperangkap di dalam sangkar. Asalkan kamu mengulurkan seutas tali padanya, dia pasti akan memegang erat tali penyelamat darimu itu. Tapi sebelum itu terjadi, aku harus membuatnya membayar harganya. Demi bisa mengirimkan produk tepat waktu, aku sudah mempertaruhkan seluruh asetku di jalur produksi. Semoga saja tidak ada masalah sama sekali. Ning, apa kamu betah tinggal di rumah ini? Tentu saja betah. Cuma takut Mas Hongyu yang merasa kerepotan melayaniku. Aku sih tidak keberatan sama sekali. Jangan-jangan barusan ketahuan sama Ranran ya? Sayang, kamu kenapa? Pagi ini aku ada rapat. Aku harus segera berangkat ke kantor. Kak Ranran, keuntungan dari dana investasi yang lalu sudah masuk ke rekening kakak. Jangan lupa dicek ya. Cepat sekali, kebetulan belakangan ini aku sedang tidak butuh uang. Nanti uangnya aku transfer balik ke kamu. Tolong tambahkan lagi ke modal investasi kita. Zhou Hongyu, pertunjukan serunya baru saja dimulai. Linian, investasi apa yang kalian bicarakan barusan? Investasi dengan keuntungan ganda yang stabil. Zaman sekarang masih ada investasi semacam itu ya? Itu sih tergantung siapa yang mengelola dananya. Apa di matamu wanita sepertiku ini cuma sekadar pajangan saja? Bukan begitu maksudku. Lalu apa maksudmu? Apa jangan-jangan kamu juga ingin berinvestasi di proyek Ren dan Sen? Kerjasama proyek kedua keluarga ini baru saja dimulai. Lalu investasi kalian ini sebenarnya apa? Mana keuntungannya 2 kali lipat lagi? Kalau hasilnya memang menggiurkan, itu bisa sepenuhnya dijadikan sebagai investasi tetap. Keuntungannya pasti akan sangat bagus. Kalau menurut perkataanmu, dan kamu khawatir dengan risiko investasinya, masukkan saja uangmu langsung ke bank. Sudah pasti untung dan tidak akan rugi. Mas Hongyu, Kenapa aku merasa kamu sedang meragukan kemampuanku ya? Ning, kamu jangan marah dong. Mana mungkin aku meragukanmu? Kamu jelas-jelas sedang meragukan kemampuanku. Asal kamu tahu, kerjasama antara keluarga Ren dan Sen adalah proyek utama keluarga Sen tahun ini. Ini murni langkah bisnis perusahaan. Sedangkan proyek yang aku kelola secara pribadi, keuntungannya masuk langsung ke kantongku sendiri. Apa kamu mengerti? Kalau begitu Ning, untuk membuktikan aku tidak meragukanmu, aku sendiri juga akan berinvestasi sedikit. Bagaimana? Nah, begitu dong. Aku pasti akan menunjukkan padamu apa itu jenius bisnis. Si brengsek itu pelit banget, cuma memberiku 200.000. Zhou Hongyu memang selalu berhati-hati. Untung saja, aku sudah menyiapkan kartu bank Sen Yining sebelumnya. Ini untuk menguji kata sandinya. Kau tahu, ambil saja uang ini untuk kau pakai. Nanti aku akan mentransfer 400.000 lagi untukmu. Tidak usah Kak Ranran. Aku membantumu bukan demi uang. Sen Xian, apa kau lupa apa yang pernah kukatakan? Hanya keuntungan yang bisa mengikat 2 orang dengan erat. Xiao Si. Aku kurang mengerti bagaimana cara bergaul dengan orang lain. Jadi tidak apa-apa, Kak Ranran, kau tenang saja. Apa kau ingat apa yang pernah kau katakan padaku? Langkah pertama adalah yang paling sulit. Asalkan kita berani mengambil langkah pertama, kesulitan selanjutnya akan teratasi dengan sendirinya. Kalau begitu kedepannya tolong ajari aku lebih banyak. Xiao Si, nanti aku akan menyuruh Zhou Si memberikan uang keuntungannya padamu. Kau berikan itu pada Zhou Hongyu. Kalau Zhou Hongyu mau berinvestasi lagi, ingat untuk menolaknya. Kenapa kalau kita terus-terusan menuruti kemauan Zhou Hongyu, kita hanya akan disetir olehnya. Padahal yang aku inginkan adalah uangnya. Kakek ini. Ini adalah keuntungan investasinya Kak Hongyu. Jangan-jangan investasinya rugi. Lalu kau memakai uangmu sendiri untuk menggantinya ya? Uang sendiri apanya? Kalau tidak mau ya sudah. Kalau kau sedang butuh uang ini untukmu saja. Untuk apa aku mengambil uangmu?
Hanya saja untuk investasi kali ini aku tidak bisa mengajakmu lagi. Kenapa ya? Aku nggak akan nutupin ini lagi dari kamu. Kak Hongyu, sebenarnya di luar sana aku ngebangun beberapa studio profesional yang main di bursa berjangka. Investasiku sama Ranran kali ini tujuannya cuma buat muji kemampuan asli dari studio ini. Kalau cuma main kecil-kecilan ratusan ribu sih, mending langsung aku kasih ke kamu aja. Tapi dana yang masuk ke bursa berjangka kali ini, aku takut orang-orang di studio bakal keberatan sama investasinya. Nggak ngangka di tangan dia. Ternyata ada studio bursa berjangka yang sehebat ini. Kalau bisa aku manfaatin. Buat apa aku takut lagi sama keluarga Ren? Kalau gitu buat kali ini, aku nggak bakal ikut-ikutan deh. Kamu juga tahu sendiri kan, sekarang keluarga Ren dan keluarga Sen lagi kerja sama, dan aku yang jadi penanggung jawab proyeknya. Gimana kalau kita manfaatin kesempatan ini buat nguras abis harta keluarga Ren? Boleh aja, tapi kamu harus janji satu hal sama aku. Abis urusan ini selesai, kamu harus secepatnya cerai dari Renran. Itu sih udah pasti sayang, aku udah muak banget sama perempuan tua itu dari dulu. Nini emang cuma kamu yang paling baik. Renran sebentar lagi sampai. Dia mau nyusulin aku buat bahas soal bursa berjangka. Aku pergi duluan ya. Tunggu aja sampai aku berhasil bikin bangkrut grup Ren. Abis cerai aku bakal manfaatin Sen Yining buat masuk ke grup Sen. Terus aku hancurin juga grup Sen. Biar dua perusahaan besar itu jadi batu loncatan buat kesuksesanku. Kak Ranran, aku udah lakuin persis kayak yang kakak bilang. Soal kakak yang datang jemput aku buat bahas bursa berjangka. Dia sama sekali nggak curiga. Dia itu emang orangnya gampang curiga. Makanya kalau kamu ngomong jujur dia malah nggak bakal curiga. Aku udah pura-pura setuju buat manfaatin proyek kerja sama kali ini. Buat nguras abis harta keluarga Ren. Tapi apa benar nggak masalah kalau kita serahin proyek ini ke Zhou Hongyu? Serahin aja proyeknya ke dia. Itu sama sekali nggak bakal ganggu rencana kita. Lagi pula, perusahaan punya banyak banget alasan buat ngebatalin kerja sama proyeknya nanti. Jiang Yue selalu menempel pada Zhou Hongyu. Melihat ada orang lain di sisi Zhou Hongyu, dia pasti akan melakukan apa saja untuk mempertahankan Zhou Hongyu. Kamu jadi bisa memanfaatkan kelemahan Zhou Hongyu dan mengambil kesempatan ini untuk menarik kembali proyek itu, serta menghukum kesalahannya dengan berat. Kak Ranran memang luar biasa. Menurutku pasangan pria brengsek dan wanita murahan itu bahkan tidak akan sadar bagaimana mereka hancur pada akhirnya. Tidak sia-sia aku selama 2 hari ini terus mencari muka di depan Zhou Hongyu. Akhirnya aku bisa kembali bekerja. Aku baru diskors 2 hari. Kalian semua berani menumpuk barang rongsokan di mejaku. Apa yang mau kamu lakukan? Kenapa baru beberapa hari tidak bertemu? Kamu sudah berani menginjak kepalaku. Siapa yang memberimu keberanian sebesar itu? Jiang Yue, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan sudi datang ke perusahaan ini. Lagi pula aku masih punya urat malu. Tidak sepertimu yang sama sekali tidak tahu malu. Jaga bicaramu. Kamu masih berpikir kalau kamu itu sekretaris pribadi Direktur Ren. Kamu itu sudah dipecat. Dipecat, heh. Apa kalian pikir karena kejadian waktu itu, Direktur Ren mencopot jabatanku sebagai sekretaris? Biar ku beritahu ya, aku kembali ke sini karena Direktur Ren sendiri yang memintaku. Camkan ini baik-baik. Selama aku Jiang Yue masih ada di sini, jangan mimpi kalian bisa menginjak kepalaku. Lihat ini baik-baik. Posisi sekretaris pribadi ini hanya akan menjadi milikku. Beraninya kamu membuang tanda pengenalku. Jiang Yue, hayalanmu tinggi sekali. Berhenti bermimpi di siang bolong. Makanya sudah kubilang, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan punya muka untuk kembali ke sini. Cepat keluar dari sini. Surat pemecatan mana mungkin? Pasti kalian semua yang sudah bermain licik di belakangku. Awas kalian ya, tunggu saja pembalasanku. Aku harus menemui Pak Ren untuk minta penjelasan. Hei! Berhenti. Kamu dilarang masuk ke sana. Kamu tidak boleh masuk. Maafkan saya Pak Ren, saya gagal menahannya. Jiang Yu, Pak Ren. Saya sungguh tidak mengerti. Saya selalu bekerja keras mati-matian demi perusahaan ini. Kenapa Bapak memecat saya? Jiang Yu, sepertinya selama ini saya terlalu baik padamu. Sampai kamu lupa di mana letak posisimu. Pak Ren, saya siapa yang memberimu wewenang untuk keluar masuk ruanganku sesuka hati? Pak Ren, ini semua salah saya. Jiang Yu, hari ini saya memanggilmu kembali. Hanya untuk mengurus proses pengunduran dirimu. Setelah tanda tangan kamu boleh pergi.
Setelah tanda tangan kamu bisa langsung pergi. Pak Ren, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya berjanji akan segera membereskan masalah keluarga saya. Saya jamin reputasi perusahaan tidak akan ikut terseret. Jiang Yu terus-terusan memohon seperti ini. Hanya akan menjatuhkan harga dirimu sendiri, Jiang Yu. Sebaiknya kamu cepat pergi ke departemen personalia untuk mengurus semuanya. Tidak bisa. Kalau aku pergi begitu saja, rencana Kak Hong Yu akan berantakan. Renran, kalau kamu memang sekejam ini, jangan salahkan aku jika aku berbuat nekat. Aku akan menunggu saat kamu datang memohon padaku. Pak Yang Nona Sen, pihak sana menunjuk manajer Zhou sebagai penanggung jawab proyek. Proses persetujuan dinas luar manajer Zhou seharusnya sudah sampai di meja Bapak. Kak Hong Yu mau pergi dinas luar. Kenapa dia sama sekali tidak memberitahuku? Padahal dulu setiap ada urusan apapun, dia pasti akan selalu berdiskusi denganku. Tapi belakangan ini dia jadi semakin dingin padaku. Bahkan pesanku saja tidak pernah dia balas. Jiang Yu, aku sangat menantikan kinerjamu. Kamu sudah meneleponku belasan kali. Kan sudah kubilang sejak awal, Renran sekarang sedang sangat sensitif. Sebaiknya kita jangan bertemu dulu. Mas Hong Yu, aku dipecat. Dan juga, aku hamil. Kamu hamil. Xiao Yue. Kita gugurkan saja anak ini ya. Anak ini cuma punya kamu. Anak ini sama sekali tidak boleh dipertahankan. Apa? Mas Hui, kamu sadar tidak kamu bicara apa? Ini kan bukti cinta kita. Kamu tega menyuruhku menggugurkannya. Kamu tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Ini kan anak kita. Kamu tega menyuruhku menggugurkannya. Bukannya dulu kamu pernah bilang ingin punya anak denganku. Tapi Renran sekarang sedang sangat sensitif. Semua usaha kita selama ini bisa hancur berantakan. Zhou Hongyu, ternyata kamu sudah berubah pikiran. Kamu benar-benar kejam. Sampai-sampai anak kita pun ingin kamu gugurkan. Kalau begitu jangan salahkan aku jika aku bertindak nekat. Mas Hongyu, aku sudah tidak mau lagi hidup seperti ini. Ku mohon. Aku tahu kamu merasa tidak adil karena dipecat oleh perusahaan. Tapi, pegang saja uang 200.000 yuan ini. Anggap saja sebagai kompensasi. 200.000 yuan. Dengan 200.000 yuan kamu mau menebus apa? Apa untuk mengganti kerugianku dipecat demi istrimu Renran? Atau untuk menebus dosamu karena tidak menginginkan anak ini? Zhou Hongyu, kamu memang sudah berpaling. Tolong hentikan omong kosong ini ya. Aku memberikan uang ini kepadamu. Cuma berharap kamu bisa pergi berbelanja. Supaya kamu bisa bersenang-senang sedikit. Baiklah. Uang ini aku terima, tapi 200.000 yuan tidak cukup. Lalu kamu mau berapa? Kamu tanya aku mau berapa, sebutkan saja berapa harga anak ini. Berikan saja uangnya sebanyak itu padaku. Oh ya, satu lagi. Sekarang aku tidak ingin melihat wajahmu. Enyah kau dari hadapanku. Pakai saja kartu ini sesukamu. Zhou Hongyu. Kau tidak ingin melihatku hidup tenang ya? Aku juga tidak akan melepaskanmu begitu saja. Ting ting. Kamu kangen aku ya? Tentu saja aku sangat merindukanmu. Berhenti di situ. Beraninya kau menggoda Kak Hongyu, dasar kau. Aku. Cheng Yuan, apa kau sudah gila sialan? Iya, aku memang sudah gila. Aku jadi gila karena ulahmu. Beraninya kau menggoda wanita lain di belakangku. Kak Hongyu, wajahmu tidak apa-apa kan, dasar pelakor sialan. Beraninya kau memakai ilmu pelet semacam ini di hadapanku. Zhou Hongyu. Teganya kau mendorongku demi wanita lain. Zhou Hongyu, ternyata kau punya wanita lain di luar sana. Kau ini. Nini, dengarkan penjelasanku dulu. Aku sama sekali tidak kenal dekat dengannya. Aku akan pergi bertanya padanya sekarang juga. Sebenarnya siapa yang sudah menghancurkan keluarganya? Siri. Kenapa kelakuanmu sekarang seperti wanita barbar? Kau masih berani menyalahkanku. Sebenarnya apa hubunganmu dengan wanita tadi? Demi dia kau sampai pura-pura tidak mengenalku. Sudahlah, jangan membuat keributan lagi. Kalau kau terus bikin ulah begini, jangan pernah mengikutiku lagi. Sekarang kau mau cuci tangan dan membuangku begitu saja. Asal kau tahu semuanya sudah terlambat. Kalau hari ini kau tidak bicara jujur padaku, aku akan membongkar soal kehamilanku dan juga perselingkuhanmu ini kepada Ranran.
Kalau hidupku hancur, kau juga jangan harap bisa hidup tenang. Xiao Ye. Aku sama sekali tidak bermaksud memutus hubungan denganmu. Aku cuma berharap kamu bisa tenang dulu. Dan dengarkan penjelasanku tentang masa lalu. Perempuan tadi itu putri dari keluarga Sen kan? Kamu nempel terus sama putri keluarga Sen itu. Lalu mau putus hubungan denganku kan? Zhang Hongyu. Asal kamu tahu saja, jangan harap kamu bisa begitu. Aku sama dia cuma sebatas rekan kerja. Memang belakangan ini agak sedikit dekat. Aku ini perempuan. Firasatku sangat kuat. Zhou Hongyu, berani-beraninya kamu main tangan padaku. Semua sumber daya grup Ren sekarang, semuanya bergantung pada kerjasama dengan grup Sen. Kalau kerjasama ini terus berjalan, kita nanti punya modal untuk melawan Renran. Aku sendirian tidak mungkin bisa menghadapi Renran. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan keluarga Sen, aku tidak akan takut lagi pada Renran. Aku tidak pernah berpikir untuk pisah dari kamu. Aku justru sedang memikirkan bagaimana masa depan kita. Zhou Hongyu, melihat kamu begitu mesra dengannya, sama persis seperti saat kamu bersamaku dulu. Sekarang aku tidak punya sandaran apa-apa lagi. Aku harus mencari jaminan untuk diriku sendiri. Mas Hongyu, tadi aku yang salah. Aku sudah salah paham padamu. Kamu jangan marah lagi ya. Asalkan kamu tahu, semua yang aku lakukan ini demi masa depan kita. Kalau begitu, bisakah kita mempertahankan anak kita? Bayi kita bahkan sudah bisa bergerak. Zhou Hongyu, aku tidak percaya kamu setega itu. Asalkan aku sudah dapat uang yang pantas kuterima, aku akan pergi jauh dari sini. Mana bisa begitu? Soal ini sama sekali tidak bisa ditawar. Sen Yining itu lebih gampang dibohongi daripada Renran. Nanti setelah aku bercerai dengan Renran, aku pasti akan menikah denganmu. Nanti setelah itu kita bisa punya anak lagi. Kita bertiga akan hidup bahagia bersama-sama. Bukankah itu bagus? Zhou Hongyu, rupanya kamu benar-benar kejam dan tidak punya hati. Sekarang sudah jelas, menggunakan anak untuk mengancam Zhou Hongyu sama sekali tidak akan berhasil. Aku harus mencari cara lain. Baiklah. Kak Hongyu, aku akan menunggumu. Apa yang sedang kalian lakukan? Memangnya kenapa kalau kamu dipecat? Nenekmu datang ke kantor dan membuat keributan. Reputasi perusahaan sebesar ini jadi hancur. Sudah untung bos Ren tidak menyuruhmu ganti rugi. Sayang kebetulan sekali kamu datang. Sekarang aku belum bisa bermusuhan secara terang-terangan dengan Zhou Hongyu. Aku harus mendapatkan uang darinya. Xiang Yu, kamu itu mantan karyawan. Kenapa bisa ada di tempat parkir bawah tanah kantor? Sepertinya anggaran keamanan perusahaan harus ditambah ya. Ran-ran, semua penghinaan darimu ini akan kubalas. Tolong pergi dari sini. Baik, aku pergi sekarang. Baru saja aku memarkirkan mobil, dia langsung datang memohon padaku, memintaku membantunya merekam video. Untung saja kamu datang, kalau tidak aku tidak tahu harus berbuat apa. Kak Ran-ran, kamu di sini juga. Aku masih ada rapat. Aku naik ke atas dulu untuk rapat. Ning Ning. Zhou Hongyu. Zhou Hongyu, kamu bahkan berani membohongiku. Aku tidak membohongimu. Zhou Hongyu, jangan sampai aku merendahkanmu. Walau dulu pernah ada sesuatu di antara kalian, itu semua hanyalah masa lalu kalian. Aku tidak mau tahu dan tidak akan ikut campur. Tapi sekarang kamu sedang bersamaku. Aku hanya bisa mentolerir hubungan antara kamu dan Renran saat ini. Aku menunggu kamu bercerai. Nini, aku sungguh tidak berniat membohongimu. Sungguh, aku cuma tidak ingin hal ini merusak hubungan kita. Aku bersumpah mulai sekarang tidak akan pernah membohongimu lagi. Nah, begitu dong. Kalau tidak, aku tadi tidak akan membelamu di depan Renran. Ingat apa yang baru saja kamu katakan. Aku ini sedang menunggumu bercerai. Malam ini kamu tidak perlu menemaniku. Kamu masih marah ya? Bukankah kamu bilang padaku mau menjatuhkan saham perusahaan Ren? Aku akan pulang sekarang untuk mulai bersiap. Cepat sekali kalau begitu. Maka meskipun saham perusahaan Ren jatuh, itu tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Tidak bisa, aku harus ikut terlibat dalam urusan ini. Menjatuhkan saham perusahaan Ren, secepat itu. Kenapa kamu kelihatannya kurang senang? Bukan itu maksudku. Aku cuma mau tanya. Karena mau menjatuhkan saham perusahaan Ren, apa aku boleh ikut berpartisipasi? Memangnya apa yang kamu punya? Uang atau koneksi? Tapi aku sama sekali tidak kekurangan semua itu. Tunggu sampai suatu saat nanti, saat hatimu sepenuhnya hanya ada aku. Baru aku akan mengizinkanmu ikut campur. Mantap.
Kamu harus ikut berpartisipasi dalam proyek ini. Kalau tidak semuanya hanya akan sia-sia belaka. Kak Ranran, bagaimana kakak bisa tahan dengan pria brengsek itu? Berpura-pura manis di depannya. Benar-benar sangat melelahkan. Kau sudah bekerja keras. Aku tidak apa-apa kak. Membantu Kak Ranran balas dendam itu sudah tugasku. Aku sudah bicara dengannya sesuai perintah kakak. Untuk menguras aset perusahaan Sen. Dia sepertinya sangat tertarik. Dia tentu saja tertarik. Karena pergerakanmu lebih cepat darinya, dia takut semua yang sudah dia lakukan hanya akan berujung sia-sia belaka. Dia pasti akan mencari cara untuk memancing ucapanmu, dan ingin bergabung denganmu, untuk menjatuhkan saham perusahaan Ren bersama-sama. Pria brengsek seperti ini benar-benar serakah dan tidak ada puasnya. Tapi sepertinya dia sedang berpura-pura di depanku. Di kehidupanku yang sebelumnya dia bisa membunuhku tanpa jejak, dan merebut kendali perusahaanku. Orang dengan hati sekejam ular berbisa seperti dia, mana mungkin bisa percaya pada orang lain semudah itu. Mau dia percaya atau tidak itu sama sekali tidak penting. Yang paling penting adalah kita harus memojokkannya sampai dia panik dan bertindak gegabah. Dia sedang bersandiwara, kita juga sedang bersandiwara. Tinggal lihat saja siapa yang akan tersingkir nantinya. Urusan menguras otak seperti ini, biar Kak Ranran saja yang urus. Aku akan memecatnya lebih dulu sesuai dengan rencana kita. Bos. Semuanya sudah diselidiki sampai tuntas. Beberapa hari ini orang dari bank terus melacakmu loh. Api ini sudah kunyalakan untukmu. Langkah selanjutnya. Sekarang semuanya kuserahkan padamu. Direktur Su, percayalah padaku. Dalam waktu 1 minggu 2 setel pakaian ini pasti akan kuganti. Mingyu, kenapa kau kesini? Aku datang membawa kabar baik untukmu. Studio yang kita danai di luar negeri sudah mulai memanipulasi bagian personalia secara diam-diam. Hari ini suasana hatiku sedang bagus, jadi aku datang untuk menemanimu ya. Kenapa mereka bertindak secepat itu? Kalau terus begini, nanti aku malah tidak melakukan apa-apa, dan perusahaan Ren akan berubah menjadi perusahaan Sen. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus mencari cara. Tapi ini di kantor. Rasanya kurang pantas kalau kita melakukannya di sini. Memangnya kenapa kalau di kantor? Lagi pula aku belum pernah tidur denganmu di kantor. Ning. Sebentar lagi aku ada rapat. Kalau kau memang ingin main-main, nanti malam aku temani kau main di hotel. Main di hotel mana ada sensasinya kalau dibandingkan dengan di kantor. Aku Sen Yining selalu mencari sensasi yang menegangkan. Sama seperti saat melakukan jual kosong saham perusahaan Ren kali ini. Walaupun dari luar aku terlihat berhubungan baik dengan Ren, tapi diam-diam malah sudah menjatuhkan perusahaan Ren. Bukankah ini yang memang kamu butuhkan? Yang mulia ini memang yang aku inginkan. Tapi yang aku harapkan adalah kita bekerja sama. Sekarang kamu malah bertindak sendiri jadi ya. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Tapi aku Sen Yining selalu bertindak cepat dan tegas. Kalau kamu juga ingin ikut campur, maka kamu harus tunjukkan kinerjamu padaku. Apakah bisa membuatku puas atau tidak? Oh iya. Kak Honi, aku masih punya satu barang bagus. Pasti akan membuatmu puas, tunggu aku ya. Nini. Bagaimana kalau kamu lepaskan aku dulu? Datanya salah semua. Siapa yang mengerjakan ini? Manajer Zhou yang mengerjakannya. Terus orangnya mana? Orangnya mana, Bos Ren? Soal rapat yang dimajukan, sudah aku beritahukan ke semuanya. Manajer Zhou mungkin ada urusan jadi tidak datang. Aku akan meneleponnya. Ya. Manajer Zhou tidak mengangkatnya. Seingatku, saat aku baru saja melewati ruangan manajer Zhou, aku melihatnya loh. Bagaimana kalau aku pergi mengeceknya? Kita pergi sama-sama. Aduh. Hei. Dasar orang gila. Mengikatnya kencang sekali. Manajer Lou, apa kamu di dalam? Waktu rapatnya dimajukan. Semuanya sedang menunggumu, Lou.
Zhou Hongyu sebenarnya ada atau tidak? Bos Ren, aku mendengar ada suara dari dalam. Tapi manajer Zhou tidak menjawabku. Bagaimana kalau kita masuk dan melihatnya? Siapa tahu terjadi sesuatu pada manajer Zhou. Baiklah. Jangan dong. Pantas saja manajer Zhou tidak menerima pesan kalau rapatnya diundur. Ini benar-benar gila. Padahal kelihatannya sangat terhormat. Manajer Zhou ternyata mainnya seliar ini. Iya, apalagi ini masih siang bolong. Dia malah. Sayang, tunggu sebentar. Sayang. Dengarkan aku dulu. Aku bisa jelaskan. Manajer Zhou benar-benar mengira kita para karyawan mudah dibodohi ya. Yang begini mana perlu dijelaskan lagi. Astaga, di siang bolong begini. Lagi pula tidak ada wanita lain di dalam kantor. Jangan-jangan manajer Zhou memang tidak tahan kesepian di siang bolong. Jadi dia main sendiri, hahaha. Kalian semua tutup mulut. Sayang. Dengarkan aku dulu. Zhou Hongyu. Aku benar-benar sangat kecewa padamu. Kamu dipecat. Sayang, dengarkan penjelasanku. Ini tidak seperti yang kamu lihat. Zhou Hongyu, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kamu masih berani mengelak. Beberapa hari yang lalu aku sudah merasa ada yang tidak beres denganmu. Aku selalu mengira kamu dan Jiang Yue mengkhianatiku. Sama sekali tidak kusangka kamu malah ada main dengan sahabatku sendiri. Sayang, dengarkan aku dulu. Semua ini adalah ulah Nona Sen. Tapi ini benar-benar tidak seperti yang kamu bayangkan. Zhou Hongyu, tamparan ini sudah lama sangat ingin kuberikan padamu. Nona Sen, cepatlah bicara sesuatu. Astaga, Kak Hongyu. Bukannya kamu tidak tahu bagaimana sifat Kak Ranran? Semakin dijelaskan situasinya malah akan semakin memburuk. Dari kecil aku memang selalu suka merebut milikmu. Kak Ranran, aku ini cuma bercanda denganmu. Masa begitu saja kamu sampai marah besar? Sen Yining, selama ini aku selalu menganggapmu sebagai sahabat baikku. Tidak kusangka kamu malah menusukku dari belakang. Lihat saja nanti. Zhou Hongyu, hukumanku untukmu akan resmi dimulai dari sekarang. Lin Ran. Zhou Hongyu, sadarlah sedikit. Aku sudah mempertaruhkan segalanya. Untuk apa kamu sok suci di sini? Siapa yang sok suci? Kalau tidak sok suci, lalu apa yang kamu takutkan? Tanpa Renran, masih ada aku. Sudah kubilang aku memang suka merebut milik Renran. Aku tidak hanya merebutmu, aku juga akan merebut seluruh grup Ren. Apa yang perlu kamu takutkan? Mana mungkin ada kebetulan seperti ini di dunia. Aku selalu merasa bahwa semua kejadian akhir-akhir ini bukanlah kebetulan. Tapi sebenarnya di mana letak kesalahannya? Sampai membuat Renran mencurigaiku dan bertindak menyerangku. Apakah kamu sedang berpikir, mana mungkin ada begitu banyak kebetulan di dunia ini? Tapi biarkan aku memberitahumu satu hal. Terkadang saat nasib seseorang sedang buruk, melakukan apapun tidak akan ada gunanya. Lebih baik bertaruh habis-habisan dan bekerja sama denganku untuk menguras habis. Grup Ren. Apa kamu sebegitu beratnya melepaskan Renran ya? Baiklah, sana kejar dia. Selamat tinggal, jangan. Tong Ning Ning. Renran sudah jadi seperti ini, aku tidak bisa kehilanganmu lagi. Kamu benar-benar tidak tahu malu, tidak? Tapi bukankah semua ini kamu yang menyuruhku melakukannya? Zhou Hongyu, sampai pada titik ini bukanlah sesuatu yang kita berdua inginkan. Karena Renran sudah mengetahuinya, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Studio yang kudirikan diam-diam sudah menguras habis grup Ren. Kalau kamu juga ingin ikut campur, keluarkanlah seluruh dana yang kamu miliki. Kita akan menyerang dalam satu pukulan, dan tidak memberi grup Ren kesempatan untuk bangkit kembali. Kembalilah padaku kalau kau sudah memikirkan semuanya dengan jelas. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Pak Zhou, ada masalah gawat. Perusahaan rekanan kita ternyata perusahaan bodong. Apa katamu? 3 hari yang lalu produk yang sudah kita buat siang malam, semuanya sudah dikirimkan ke pihak rekanan. Tapi sampai sekarang kita belum menerima pembayarannya sama sekali. Hari ini aku pergi mengecek ke perusahaan mereka. Ternyata orang-orangnya sudah lama kabur. Sekarang kita harus bagaimana? Sebenarnya bagaimana semua ini bisa terjadi? Pak Zhou, apa kita perlu lapor polisi? Kalau tidak dana 200 juta dari bank, tidak akan bisa kita lunasi. Kalau kita lapor polisi sekarang, dan membuat Renran tahu aku punya perusahaan lain di luar, wanita itu pasti akan menghancurkanku tanpa ampun. Soal uang bank itu, biar aku yang cari jalan keluarnya. dulu kau yang mengemis-ngemis minta dinikahi olehku. Aku hanya melakukan kesalahan yang wajar dilakukan semua pria.
Tapi kau malah sengaja ingin menjatuhkanku seperti ini. Tunggu saja sampai aku mengambil alih perusahaan Shen Yining, dan membuatmu bangkrut. Aku pastikan kau akan berlutut memohon padaku. Shen Yining. Benar. Siapa lagi kalau bukan dia? Kak Ranran. Apa pria brengsek itu benar-benar akan meneleponku? Aku sudah menyerangnya lebih dulu. Sekarang dia sudah kehilangan arah. Dia sama sekali tidak sadar kalau aku yang menjebaknya. Apalagi perusahaan bodongnya sudah rugi total. Ditambah lagi desakan utang dari bank. Dia benar-benar sudah menemui jalan buntu. Lakukan short selling pada perusahaan Ren. Jangan ikut campur di dalamnya. Baik, mari kita lakukan short selling pada perusahaan Ren bersama-sama. Dan buat Renran kehilangan segalanya. Kak Ranran sepertinya dia benar-benar sudah mulai bertindak. Mari kita tunggu dan saksikan bersama. Bagaimana Zhou Hongyu bertindak nekat saat terdesak. Orang ini. Memangnya dia itu siapa? Aku tidak akan membiarkannya hanya berlutut memohon padaku. Aku akan membuatnya merasa lebih baik mati. Kak Hongyu. Menurutmu apa perusahaan fiktif ini ulah Renran? Kalau tidak apa jangan-jangan dia sudah tahu hubungan kita. Kalau tidak kenapa dia juga memecatku. Dia memecatmu juga. Itu tidak penting lagi. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mengambil dokumen tender itu. Tapi di perusahaan ada banyak sekali kamera pengawas. Bagaimana kita bisa mencurinya? Lagi pula ini kan melanggar hukum. Melanggar hukum. Saat kau dan aku meracuni sepasang suami istri itu, kenapa kau tidak takut melanggar hukum? Kenapa Apa yang kau takutkan? Dulu aku belum hamil. Tapi sekarang aku sedang mengandung. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan rencana ini, bagaimana nasib anak kita nanti? Tenang saja. Aku sudah mengatur semuanya. Kalaupun benar-benar terjadi sesuatu, aku masih punya rencana cadangan. Baiklah. Kak Hongyu. Kapan rencananya kita akan pindah ke Tongliang? Besok. Kak Ming mereka sedang rapat. Kau harus bergerak lebih cepat. Untung saja kata sandinya belum diubah. Tinggal beberapa hari lagi sebelum proses tender. Pada hari itu semuanya harus sudah dipastikan. Dan dokumennya tidak boleh ada yang kurang baik Direktur Ren. Oh ya, hentikan semua bentuk kerjasama dengan perusahaan Shen. Dan tolong aturkan pertemuanku dengan Shen Yining. Direktur Ren, kalau kita menghentikan semuanya, kita akan menelan kerugian sekitar 400 juta. Apalagi belakangan ini ada pihak yang mencoba menjatuhkan saham perusahaan Ren. Di saat seperti ini, bukankah sebaiknya kita mempertimbangkan kembali untuk bekerja sama dengan perusahaan Shen? Tidak mungkin. Zhou Hongyu sudah memegang bukti video pencurian dokumen tender itu. Itu adalah bukti kuat yang akan menghancurkanmu. Dan hukumannya hanya akan semakin berat. Ayo pergi baik. Zhou Si, tolong hubungi Jiang Yue untukku. Baik. Jiang Yue, kamu sudah bertahun-tahun bekerja denganku. Kamu pasti tahu seperti apa sifatku. Aku tidak pernah menarik kembali kata-kataku. Asalkan nanti kamu mau bersaksi melawan Zhou Hongyu. Aku bukan cuma menjamin keselamatanmu, tapi aku juga akan memberimu sejumlah uang yang cukup untuk kamu foya-foya seumur hidupmu. Apa kamu sama sekali tidak membenciku? Benci. Untuk apa aku membencimu? Kita sama-sama perempuan. Kalaupun harus benci, aku cuma benci Zhou Hongyu. Sejak kapan kamu tahu aku punya hubungan dengan Zhou Hongyu? Semua itu tidak penting lagi sekarang. Kamu hanya perlu menerima penawaranku, dan aku akan memenuhi semua kebutuhanmu. Kalaupun kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkanlah anak yang ada di dalam kandunganmu itu. Bagaimana Xiao Yu? Baiklah. Aku terima penawaranmu, tapi kamu harus bantu aku menyelesaikan masalah nenek dan adikku dulu. Sepakat? Zhou Hongyu, menantu kebanggaan dari grup Ren. Angin apa yang membawamu kemari? Saya tahu Anda selalu ingin mengalahkan grup Ren.
Ini adalah proyek tahunan grup Ren. Proposal rencana kerja sama inti mereka. Anda pasti lebih tahu seberapa besar nilainya daripada saya. Sebenarnya apa tujuan Anda datang ke sini hari ini? Anda pikir bisa asal bawa sebuah flash disk, lalu datang ke ruanganku dan bilang kalau ini dokumen tender grup Ren. Dan saya akan langsung percaya begitu saja. Saya ini hanyalah seorang menantu di keluarga Ren. Sebagai laki-laki saya tidak mau terus-terusan diinjak-injak oleh perempuan. Anda sependapat kan? Pak Wang. Pak Zhou, kami ini sangat tulus dan serius. Saya ingin bekerja sama dengan Anda. Sebutkan harganya. Coba saya dengar. 1 miliar. Ren Hongyu 1 miliar. Kamu boleh pergi, Pak Wang. Pesaing grup Ren bukan cuma perusahaan Anda. Lagi pula tingkat keuntungan dari dokumen tender ini seharusnya jauh melebihi harga tersebut kan? Kita tidak perlu. Kalau begitu mari kita periksa dokumen tendernya dulu. $500 juta. Saya harus memeriksanya dengan jelas. Mari kita tunggu bersama. Pak Wang, ada masalah dengan dokumen tendernya. Semua data inti dikunci dengan lebih dari 6 lapis kata sandi. Butuh waktu 10 tahun untuk meretasnya secara teknis. Zhou Hongyu, apa kamu mempermainkan saya? Tidak mungkin. Dokumen tender ini sama sekali tidak mungkin palsu. Tidak mungkin palsu. Kamu pikir saya sedang bercanda denganmu? Bangsat. Bukan itu maksud saya. Bawa kata sandimu dan pergi dari sini. Atau saya akan lapor polisi untuk menangkapmu. Bagaimana mungkin flash disk ini palsu? Zhou Hongyu, jebakan yang disiapkan Ren untukmu. Sedang kamu masuki selangkah demi selangkah. Balasan untukmu akan segera datang. Kantor tempat kita mencuri dokumen tender itu. Jangan-jangan itu milik Ran. Sekarang sepertinya Ran sudah waspada terhadap kita sejak awal. Bagaimana ini, Kak Hongyu? Tenang. Kita masih punya Sen Yi. Benar, kita masih punya Sen Yi. Ada apa, Kak Hongyu? Nomor telepon Sen Yi tidak aktif. Jangan-jangan semua ini memang jebakan yang mereka buat untukku. Sialan. Kalau begitu jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Pang deculik Ren Tianxiao dan bawa dia kembali ke negara ini untukku. Kak Ran selamat ya. Akhirnya bisa lepas dari pria brengsek Zhou Hongyu itu. Xiao Si, ini imbalan yang aku janjikan sebelumnya. Kak Ran, aku membantumu. Bukan demi uang. Aku sudah tahu kamu akan bilang begitu. Ini visa dan surat undangan dari universitas di Amerika. Kamu harus pergi keluar dan melihat dunia yang lebih luas. Setelah aku membereskan urusan Zhou Hongyu, aku akan menyusulmu ke Amerika. Kak Ran, aku ingat kakak pernah bilang kepadaku. Melanjutkan studi ke Amerika adalah impian kakak. Pergilah, aku akan menyuruh Zhou Si mengantarmu ke bandara. Kak Ran, apa kakak bisa menghadapi urusan selanjutnya sendirian? Tenang saja, aku akan baik-baik saja. Semuanya sudah terkendali. Kak Ran, tenang saja. Aku pasti akan belajar dengan giat. Dan segera kembali ke grup Ren untuk terus membalas budi kakak. Pesawat tidak akan menunggu. Cepatlah berangkat. Ran. Sandiwara yang kamu dan Sen Yining mainkan benar-benar bagus ya. Kelinci yang terdesak pun bisa melawan. Coba dengar suara siapa ini. Ran, jangan kemari. Zhou Hongyi, dasar kau binatang. Zhou Hongyu, dasar kau binatang. Zhou Hongyu, kalau sampai terjadi apa-apa pada ayahku, aku akan membuatmu ikut mati bersamanya. Ran. Bawa stempel resmi grup Ren. Permintaanku tidak banyak. Seluruh grup Ren saja sudah cukup di kehidupan sebelumnya. Zhou Hongyi menyekapku di gudang nomor 10. Apa yang harus terjadi, akhirnya terjadi juga. Apa barangnya sudah siap? Datanglah langsung ke gudang nomor 10. Jangan bertindak gegabah. Nyawa Tuan Besar Ren ada di tanganmu. Kalau berani lapor polisi, bersiaplah untuk mengambil mayat ayahmu. Zhou Si, semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Direktur Chen, penyergapan di gudang nomor 10 sudah disiapkan sejak awal. Anda tidak perlu khawatir. Zhou Hongyu, kali ini kau tidak akan bisa kabur. Maafkan saya, Tuan Besar. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Putra saya diculik oleh Zhou Hongyu. Saya mohon ampun. Minumlah air dulu. Zhou Hongyu, kau bajingan keparat.
Dulu saat kau menikah dengan Ranran, aku sudah menduga hari seperti ini akan tiba. Kau dibutakan oleh keserakahan, rakus dan tidak pernah puas. Dan kau Li Tangde, kau manusia tidak tahu diuntung. Menyingkir dari hadapanku. Ranran, kau jangan pernah datang ke sini. Ayah sudah tua, mungkin kali ini ayah akan pergi menyusul ibumu. Apakah dengan begitu kau baru akan memaafkan ayah? Bapak mertua yang terhormat, salahkan saja kalian yang terlalu mencurigaiku. Padahal aku bisa membuat perusahaan Ren 10 kali lipat lebih besar. Tapi kalian sama sekali tidak memberiku kesempatan itu. Ranran hanya beruntung bisa menjadi direktur utama. Kalau bicara soal kemampuan, memangnya apa kekuranganku dibandingkan dengan dia? Hahaha, posisinya tidak sebanding dengan kemampuannya. Selama bertahun-tahun ini, untung saja dugaanku tentangmu tidak pernah salah. Hahaha. Dasar tua bangka. Hentikan. Ranran, jangan mendekat. Ayah tidak apa-apa. Perusahaan keluarga Ren tidak boleh jatuh ke tangan orang sepertinya. Ayah, aku sudah kehilangan ibu. Aku tidak bisa kehilangan ayah juga. Zhou Hongyu, barang yang kau inginkan sudah aku bawa. Serahkan barang itu kepadaku, cepatlah. Xiao Yu. Bawa koper itu ke sini. Periksa isinya. Baik. Kak Hongyu. Barang ini asli. Mulai sekarang, kita adalah pemilik baru keluarga Ren. Oh, bukan. Maksudku, Jiu Yue. cepat ikat mereka semua. Baik. Zhou Hongyu, kau pembohong besar. Aku sudah menyerahkan barang itu padamu. Kenapa kau tidak membiarkan aku dan ayahku pergi? Kau terlalu naif. Kau pikir setelah datang ke sini hari ini kau masih bisa pulang? Yang aku inginkan adalah seluruh milikmu. Hanya orang mati, yang tidak akan bisa protes Zhang Jun. Lepaskan Ranran. Kalau kau butuh sandera, jadikan saja aku sandranya. Kau mau apapun akan kuberikan, asalkan kau melepaskan Ranran. Nyawa tuaku ini pun kuserahkan padamu. Ayah, jangan memohon. Pada bajingan ini semua salah putrimu ini, yang salah menilai orang, dan membiarkan semua malapetaka ini terjadi. Cukup. Mati saja kau. Jangan bergerak. Letakkan pisaunya. Zheng Yuan, apa yang kau lakukan? Kak Hongyu, kau tidak boleh terus berbuat salah. Mumpung situasinya belum berkembang, ke titik yang sama sekali tidak bisa diperbaiki lagi, hentikanlah. Kau berani mengkhianatiku. Kau tidak boleh terus-menerus berbuat salah. Aku tidak mau anak kita lahir tanpa ada yang merawatnya.